Halo, selamat datang di Orion Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya dapat menyajikan cerita yang lebih menarik lagi. Demi menutupi hutang kakakku sebesar 500 juta rupiah, Bapak mengancam akan mencoret namaku dari kartu keluarga jika aku menolak menjadi penjamin. Aku diam, berpura-pura patuh, padahal diam-diam aku menerima kerja di luar pulau. Saat mereka ke Ban membawa KTP-ku, semua terlambat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara deru mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar memasuki halaman rumah kami yang sebenarnya tidak terlalu luas. Pagar besi tua rumah berdecit saat didorong paksa agar kendaraan bongsor itu bisa masuk sepenuhnya. Aku yang sedang duduk di ruang tengah, memeriksa laporan audit di laptop, mau tidak mau menoleh ke arah jendela. Mataku menyipit. Itu sebuah mobil SUV keluaran terbaru, warnanya hitam mengkilap, masih lengkap dengan plastik yang membungkus jok di dalamnya. Plat nomornya pun masih putih, menandakan mobil itu benar-benar baru turun dari dealer. Jantungku berdegup, bukan karena kagum, melainkan karena firasat buruk yang mendadak menyergap dada. Aku tahu betul kondisi keuangan di rumah ini. Bapak sudah pensiun, ibu hanya ibu rumah tangga biasa, dan aku, Nadia, adalah tulang punggung utama yang membayar tagihan listrik, air, dan belanja bulanan. Lalu, siapa pemilik mobil mewah ini? Pintu mobil terbuka. Turunlah sosok laki-laki dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya, mengenakan kemeja yang kancing atasnya sengaja dibuka. Itu Mas Tio. Kakak laki-lakiku satu-satunya, anak kebanggaan bapak, sang anak emas, yang selama ini selalu diagung-agungkan meski prestasinya nihil. Bapak, Ibu, lihat nih, Mas Tio pulang bawa apa? Teriaknya lantang, penuh percaya diri. Bapak tergopoh-gopoh keluar dari kamar, bahkan lupa memakai sandalnya. Wajah tua itu seketika berbinar cerah. Senyumnya merekah lebar sekali, jauh lebih lebar dibanding saat aku memberitahunya bahwa aku lulus sertifikasi auditor bulan lalu. Ibu menyusul di belakangnya dengan langkah ragu-ragu, wajahnya menyeratkan kecemasan yang sama denganku. Ya ampun, Tio, ini mobil kamu? Bapak menepuk-nepuk kap mesin mobil itu seolah sedang menimang cucu kesayangan. Gagah benar. Wah, tetangga pasti melongo kalau lihat ini. Ini baru anak Bapak. Mas Tio tertawa lebar, membusungkan dadanya. Iya dong, Pak. Masa anak laki-laki Bapak naik motor butuh terus? Tio harus tunjukkan kalau Tio juga bisa sukses. Ini simbol kesuksesan, Pak. Aku berjalan keluar, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap. Sebagai seorang auditor keuangan yang setiap hari bergulat dengan angka, neraca, dan kebohongan-kebohongan yang disembunyikan dalam laporan keuangan perusahaan, mataku tidak bisa ditipu oleh kilauket mobil baru. Aku tahu fakta yang sebenarnya. Baru minggu lalu Mas Tio datang ke kamarku, merengek minta pulsa karena dia baru saja kena PHK dari kantor pemasaran tempatnya bekerja. Dia bilang dia dipecat karena difitnah, tapi aku tahu dia sering bolos. Mas, suaraku memecah euforia di halaman depan. Bukannya Mas Tio baru kena PHK minggu lalu? Ini mobil dapat uang dari mana? Beli tunai atau kredit? Suasana hening seketika. Senyum di wajah Bapak luntur sedikit, berganti dengan tatapan tajam yang diarahkan padaku. Mas Tio melepas kacamata hitamnya, menatapku dengan sorot mata meremehkan yang sudah sangat hafal kulihat sejak kami kecil. Kamu ini, Dek, kakaknya pulang bawa kebahagiaan kok malah ditanya macam-macam. Ini namanya rezeki. Mas baru dapat proyek besar, makanya Mas berani ambil mobil ini buat operasional. Kamu harusnya bangga, jawab Mas Tio enteng. Proyek apa, Mas? Proyek yang uang mukanya saja belum jelas tapi sudah berani ambil kredit mobil 500 jutaan? Sergahku tajam. Ingat, Mas. Masih ada cicilan motor Mas Tio yang bulan lalu aku yang lunasi karena debt collector sudah gedor-gedor pagar. Nadia. Bapak membentak keras. Suaranya menggelegar membuat ibu tersentak kaget. Jaga mulutmu. Kamu ini sama kakak sendiri tidak ada hormat-hormatnya. Iri kamu? Dengki kamu melihat kakakmu sukses punya mobil baru sementara kamu cuma naik ojek online ke kantor. Dadaku sesak. Rasa perih itu kembali menyayat hati, luka lama yang tidak pernah sembuh. Bapak selalu begitu. Di mata Bapak, Mas Tio tidak pernah salah. Mas Tio adalah raja, dan aku hanyalah pelayan yang tugasnya membereskan kekacauan yang dibuat sang raja. Bukan iri, Pak. Aku berusaha menahan getar dalam suaraku. Nadia ini orang keuangan. Nadia tahu hitung-hitungan. Kalau Mas Tio ambil kredit mobil ini, cicilannya minimal 7-8 juta per bulan.
Uang dari mana? Ujung-ujungnya kalau macet. Siapa yang diteror? Kita serumah, Pak. Sudah. Ibu mencoba menengahi, memegang lengan bapak. Jangan ribut di luar, malu didengar tetangga. Anakmu ini, Bu, mulutnya racun. Bapak menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Kakaknya berusaha bangkit. Didoakan. Bukan malah disumpahi macet kreditnya. Tio sudah bilang dia ada bisnis, ya berarti ada. Kamu itu pelit, perhitungan, makanya rezekimu seret tidak seperti kakakmu. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa pahit. Rezekiku seret? Aku yang membiayai renovasi atap bocor bulan lalu. Aku yang membelikan obat darah tinggi bapak setiap bulan. Aku yang mengisi kulkas agar ibu bisa masak enak. Sementara Mas Tio, dia hanya pulang membawa masalah, lalu pergi lagi saat masalah itu meledak. Dan sekarang, dia pulang membawa bom waktu berbentuk mobil mewah. Tanpa menjawab lagi, aku membalikkan badan dan masuk ke dalam rumah. Percuma berdebat dengan bapak saat beliau sedang dalam mode memuja Mas Tio. Mas Tio hanya menyeringai puas melihatku kalah debat, lalu kembali pamer fitur mobil barunya pada bapak. Malam harinya, suasana makan malam terasa begitu mencekam. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Mas Tio makan dengan lahap, seolah tidak punya beban hidup. Dia bercerita muluk-muluk tentang bisnis batubara yang sedang dirintisnya bersama teman lama. Bapak manggut-manggut, percaya 100%. Aku hanya mengaduk-aduk nasiku, nafsu makanku hilang. Selesai makan, aku membantu ibu membereskan meja. Saat mengangkat taplak meja untuk diganti karena ketumpahan kuah sayur, mataku menangkap secari kertas yang terselip di bawah vas bunga. Kertas itu terlipat kecil, seolah sengaja disembunyikan agar tidak terlihat sepintas lalu. Penasaranku muncul. Insting auditorku bekerja. Aku mengambil kertas itu, membukanya perlahan sambil melirik ke arah ruang tengah, memastikan bapak dan Mas Tio sedang asyik menonton televisi. Mataku terbelalak saat membaca kop surat di bagian atas kertas itu. Itu bukan surat biasa. Itu adalah surat peringatan dari sebuah aplikasi pinjaman online legal, ditujukan kepada bapak. Peringatan ketiga. Segera lunasi tunggakan Anda sebesar 15 juta rupiah, atau kami akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Tanganku gemetar. 15 juta? Untuk apa bapak meminjam uang sebanyak itu? Bapak tidak pernah punya kebutuhan mendesak tanpa memberitahuku. Dan tanggal suratnya, itu tanggal 2 hari yang lalu. Nadia? Suara ibu terdengar lirih dari arah dapur. Aku menoleh cepat, menyembunyikan surat itu di balik punggungku. Wajah ibu pucat pasi. Beliau melihat apa yang aku pegang. Bu, bisikku, mendekat ke arah ibu. Ini apa? Kenapa bapak punya hutang pinjol 15 juta? Ibu menunduk, air matanya menitik. Jangan bilang bapak kamu nemu itu, Nat. Ibu yang sembunyikan. Ibu takut bapak marah kalau tahu ada surat tagihan datang. Tapi uangnya buat apa, Bu? Desakku. Ibu menggigit bibir bawahnya, ragu-ragu sejenak sebelum berbisik. 2 bulan lalu, Mas MU minta modal buat trading saham. Dia janji bakal balikin 2 kali lipat dalam seminggu. Dia maksa bapak pinjam pakai KTP bapak karena data Mas MU sudah jelek di bank. Duniaku rasanya berputar. Jadi, sebelum mobil mewah itu datang, sudah ada lubang yang digali Mas Tio atas nama bapak. Dan sekarang, dia menambah beban dengan kredit mobil baru. Terus, Mas Tio sudah balikin uangnya? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ibu menggeleng lemah. Rugi, katanya. Uangnya hilang semua. Kemarahanku memuncak, tapi melihat wajah ibu yang ketakutan, aku menahannya. Aku meremas surat itu dalam genggamanku. Ini bukan sekadar masalah boros atau gaya hidup. Ini manipulasi. Mas Tio tidak hanya menghabiskan uangnya sendiri, dia sedang menyeret seluruh keluarga ini ke dalam jurang kehancuran. Dan bapak, dengan segala cinta butanya, membiarkan dirinya ditarik jatuh. Aku masuk ke kamar dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, dan takut. Malam itu, di balik pintu kamar yang terkunci, aku menyalakan laptopku. Bukan untuk bekerja, tapi untuk menghitung aset yang aku punya. Sertifikat rumah kecil tipe 36 yang kubeli setahun lalu dengan susah payah, tabungan darurat, dan deposito. Semua atas namaku. Aku harus melindunginya. Karena aku tahu, cepat atau lambat, bom waktu yang dibawa Mas Tio akan meledak, dan ledakannya akan merembet kemana-mana. Aku menatap langit-langit kamar yang remang. Di luar, terdengar suara tawa Mas Tio dan bapak yang masih mengobrol di teras, mungkin sedang membahas betapa hebatnya masa depan mereka. Mereka tidak sadar,
atau mungkin menolak sadar, bahwa fondasi rumah ini sedang digerogoti rayap bernama keserakahan. Dan aku, anak perempuan yang selalu dianggap pelit ini, adalah satu-satunya yang melihat badai itu datang. Jarum jam di dinding kamarku sudah menunjuk angka 1 dini hari, tapi mataku masih enggan terpejam. Bayangan mobil hitam mengkilap di garasi dan surat tagihan pinjol, atas nama Bapak terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku membolak-balikan badan di kasur, mencoba mencari posisi nyaman, namun gelisah itu tak mau pergi. Firasatku semakin buruk, seolah-olah udara di rumah ini semakin menipis, membuatku sesak napas. Tiba-tiba, layar ponselku yang tergeletak di meja samping tempat tidur menyala. Cahaya putihnya membelah kegelapan kamar, diikuti getaran panjang. Sebuah pesan masuk. Aku mengerutkan kening. Siapa yang mengirim pesan jam segini? Aku meraih ponsel itu, menyipitkan mata karena silau. Nama pengirimnya membuat perutku mula seketika, Mas Tio. Aku membuka pesan itu dengan jari yang terasa dingin. Dek, tolongin Mas. Mas butuh dana talangan buat bisnis. Kamu yang pegang kendali dulu ya sementara Mas cari kerja baru. Mendesak banget. Dek, cuma kamu harapan Mas. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, mencoba mencerna keberanian macam apa yang dimiliki kakakku ini. Tadi sore dia baru saja pamer mobil mewah seharga 500 miliar, berlagak seperti pengusaha sukses di depan Bapak. Sekarang, di tengah malam buta saat tidak ada saksi mata, dia mengemis padaku. Dana talangan adalah bahasa halus Mas Tio untuk uang yang tidak akan pernah kembali. Aku menarik napas panjang, menahan emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Jempolku bergerak cepat di atas layar, mengetik balasan dengan tegas tanpa basa-basi. Maaf, Mas. Aku nggak bisa. Gajiku bulan ini sudah habis buat bayar cicilan rumahku sendiri dan belanja bulanan ibu. Bukannya Mas baru beli mobil baru? Jual saja mobilnya kalau butuh dana. Send. Terkirim. Aku meletakkan ponsel itu dengan kasar. Hatiku bergemuruh. Aku sudah lelah menjadi sapi perah. Sejak aku mulai bekerja 5 tahun lalu, gajiku selalu dianggap uang kita. Sementara uang Mas Tio adalah uang dia. Baru 5 menit aku mencoba memejamkan mata, ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan telepon. Bukan dari Mas Tio, melainkan dari Bapak. Kenapa Bapak menelepon? Padahal kamar Bapak hanya berjarak 5 langkah dari kamarku. Perasaanku semakin tidak enak. Aku menggeser tombol hijau. Halo, Pak? Kenapa telepon malam, Mem? Nadia? Suara Bapak meledak di telingaku, begitu keras dan penuh amarah hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Kamu ini adik macam apa? Mas MU minta tolong baik-baik, malah kamu suruh jual mobil. Kamu mau bikin malu keluarga? Mau bikin Bapak mati jantungan? Aku terduduk di tepi ranjang, tanganku gemetar memegang ponsel. Pak, Nadia cuma bilang kenyataan. Mas Tio baru beli mobil, tapi minta uang ke Nadia. Logikanya di mana? Pak? Nadia nggak punya uang sebanyak itu. Jangan bohong kamu. Bapak tahu gaji auditor itu besar. Kamu saja yang pelit, mau numpuk harta sendiri. Bapak berteriak lagi, suaranya terdengar serak. Dengar baik-baik, Nadia. Mas MU butuh tanda tangan kamu sekarang juga. Tanda tangan apa? Tanyaku waspada. Jantungku berpacu sangat cepat. Sebuah pesan gambar masuk ke WhatsAppku saat panggilan masih tersambung. Aku mengeceknya. Itu adalah foto sebuah dokumen surat perjanjian hutang piutang. Mataku membelalak melihat nominal yang tertulis di sana. 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Dan di bagian bawah, di kolom penjamin, tertulis nama lengkapku, Nadia Anindita. Bapak ini apa? Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. 500 juta? Siapa yang hutang sebanyak ini? Itu hutang Mas MU untuk menutup kerugian bisnis dan membayar orang-orang yang mengejarnya. Suara Bapak berubah, dari membentak menjadi menekan, penuh intimidasi. Dia dikejar orang, Nat. Kalau minggu ini tidak dibayar, Mas MU bisa dipenjara. Dia butuh penjamin yang punya aset. Sertifikat rumah kamu yang di Bekasi itu, jadikan jaminan. Darahku mendidih. Rasanya seperti disiram air es dari kepala hingga kaki. Sertifikat rumahku? Rumah tipe 36 yang kubeli dengan menyisihkan uang makan siangku selama bertahun-tahun? Rumah yang bahkan belum lunas cicilannya, tapi sertifikat aslinya sudah ada di tanganku karena aku mengambil kredit renovasi ringan bulan lalu? Enggak, Pak, jawabku tegas, meski air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Itu rumah Nadia. Hasil keringat Nadia.
Nadia nggak akan jaminkan rumah itu buat kesalahan Mas Tio. Mas Tio yang berhutang, kenapa Nadia yang harus korbankan masa depan? Nadia? Bentakan bapak semakin keras. Kali ini disertai ancaman yang membuat hatiku remuk. Kamu berani melawan bapak? Bapak yang membesarkan kamu. Kalau kamu tidak mau tanda tangan surat penjamin itu besok pagi, jangan anggap bapak sebagai orang tuamu lagi. Bapak akan coret nama kamu dari kartu keluarga. Anggap saja bapak tidak pernah punya anak perempuan. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara, tajam dan mematikan. Dicoret dari kakak. Tidak dianggap anak. Hanya karena aku menolak menyerahkan hasil kerja kerasku untuk menutupi gaya hidup kakakku yang penjudi dan pembohong. Pa. Suaraku bergetar hebat. Bapak tega ngomong begitu demi Mas Tio? Mas Tio yang tadi sore bohong soal mobil baru? Mobil itu pasti kredit macet juga kan? Pak. Diam kamu. Pokoknya besok pagi, Bapak dan Mas MU tunggu di ruang tamu. Tanda tangani surat itu, serahkan sertifikat rumahmu, atau kamu angkat kaki dari rumah ini selamanya. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Aku terpaku di dalam gelapnya kamar. Ponsel di tanganku terlepas, jatuh ke kasur. Air mataku tumpah tak terbendung. Isak tangis yang kutahan sekuat tenaga akhirnya pecah, tapi aku membekap mulutku sendiri dengan bantal agar suaranya tidak terdengar keluar. Sakit sekali. Bukan sakit karena kehilangan uang, tapi sakit karena menyadari di mana posisiku sebenarnya di mata Bapak. Aku bukan anak. Aku hanyalah aset cadangan. Aku adalah dana darurat yang bisa dicairkan kapan saja Mas Tio membuat ulah. Selama ini aku bertahan di rumah ini, menuruti semua kemauan mereka, berharap suatu hari nanti Bapak akan melihatku dan berkata, "Bapak bangga sama kamu, Nat." Tapi harapan itu musnah malam ini. Hancur berkeping-keping oleh nominal 500 juta rupiah. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Sebagai auditor, aku terlatih untuk berpikir logis di bawah tekanan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih menggila. Otakku mulai berputar cepat, menganalisis situasi. Bapak memberiku ultimatum sampai besok pagi. Jika aku menolak terang-terangan besok, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang nekat. Mereka bisa saja menggeledah kamarku, mencari sertifikat itu secara paksa. Aku tahu Mas Tio, dia tidak akan segan-segan berbuat kasar jika sudah terdesak hutang judi. Ya, aku yakin ini hutang judi, bukan bisnis. Bisnis batubara, hanyalah bualan kosong. Aku bangkit dari kasur, berjalan menuju lemari pakaianku. Di sana, di bagian paling bawah, di bawah tumpukan baju-baju lama, aku menyimpan sebuah kotak besi kecil terkunci. Di dalamnya ada semua dokumen pentingku, ijazah asli, transkrip nilai, paspor, BPKB motor, dan sertifikat rumahku. Aku membuka kotak itu, memastikan semuanya masih ada. Aman. Mas Tio belum berhasil menemukannya. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Seminggu yang lalu, aku menerima email dari sebuah perusahaan tambang multinasional di Kalimantan Timur. Mereka menawariku posisi senior auditor dengan gaji 3 kali lipat dari gajiku sekarang, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal. Waktu itu aku ragu untuk menerimanya karena tidak tega meninggalkan ibu sendirian, dan takut Bapak marah kalau aku pergi jauh. Batas waktu konfirmasi penerimaan tawaran itu adalah besok pagi jam 8. Aku menyalakan laptopku lagi, membuka email tersebut. Kursor mouseku melayang di atas tombol, terima tawaran. Dilema itu mencekikku. Jika aku pergi, aku akan kehilangan keluarga ini. Bapak benar-benar akan membuangku. Tapi jika aku tinggal, aku akan kehilangan diriku sendiri. Hartaku akan habis digerogoti lintah darat atas nama bakti pada orang tua. Aku menatap layar laptop itu lama sekali. Bayangan wajah ibu yang menangis diam-diam, bayangan bapak yang membentakku, dan seringai Mas Tio saat turun dari mobil mewah itu. Cukup. Sudah cukup aku menjadi korban. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun hati yang mulai membulat, aku menekan tombol itu. Klik. Terima tawaran. Status berubah, confirmed. Aku baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Tapi ini belum selesai. Aku masih ada di rumah ini, di kandang singa. Aku harus bertahan sampai besok pagi, berpura-pura menyerah, lalu lari sejauh mungkin sebelum mereka menyadari bahwa mangsanya telah lepas. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku menyusun rencana. Rencana pelarian seorang auditor yang tidak boleh meninggalkan jejak kesalahan sedikitpun. Bapak ingin tanda tanganku? Baiklah, akan kuberikan tanda tangan terakhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup.
Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi lewat 15 menit. Rumah sudah sunyi senyap, tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara dengkuran keras bapak yang terdengar samar-samar menembus dinding kamar, bersahutan dengan suara jangkrik dari halaman belakang. Namun, mataku nyalang, tak ada sedikitpun rasa kantuk yang tersisa. Adrenalin memompa deras dalam darahku, mengubah rasa takut menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Aku baru saja menerima tawaran kerja di Kalimantan, sebuah keputusan impulsif yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Tapi sebelum aku benar-benar melangkah pergi, ada satu hal yang harus kuselesaikan. Insting auditorku tidak bisa diam begitu saja menerima klaim sepihak tentang hutang bisnis dan investasi gagal. Selama 10 tahun berkarir memeriksa laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar, aku belajar satu hal. Angka tidak pernah berbohong, tapi manusia selalu punya cara untuk memanipulasinya. Aku bangkit dari kursi, melangkah tanpa suara menuju pintu kamar. Lantai keramik terasa dingin menusuk telapak kakiku yang telanjang. Perlahan, aku memutar kunci pintu. Klik. Suaranya sangat pelan, tapi di telingaku terdengar seperti ledakan pistol. Aku menahan napas, menunggu reaksi dari luar. Hening. Aman. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumah sendiri, aku keluar menuju ruang tengah. Cahaya bulan yang menerobos masuk dari ventilasi udara, menjadi satu-satunya penerangan. Tujuanku adalah meja kerja tua di sudut ruang tamu yang sering dipakai Mas Tio untuk menaruh barang-barangnya sembarangan. Tadi sore, aku melihat dia melempar tas kulit selempang mahalnya di sana saat pamer kunci mobil. Tas itu masih di sana, tergeletak begitu saja di samping tumpukan koran lama. Jantungku berdegup kencang. Jika Mas Tio bangun dan melihatku menggeledah barangnya, dia pasti akan mengamuk. Tapi aku butuh bukti. Aku butuh fakta untuk memvalidasi keputusanku meninggalkan rumah ini. Aku tidak mau pergi dengan membawa rasa bersalah, bahwa mungkin aku salah menilai kakakku sendiri. Tanganku gemetar saat menyentuh kulit tas yang terasa licin dan mahal itu. Perlahan, kutarik resletingnya. Suara Zi pelan terdengar menyayat kesunyian. Aku merogoh ke dalam. Tanganku menyentuh tumpukan kertas yang kusut, sebuah tablet, dan beberapa amplop. Aku mengeluarkan semuanya dengan hati-hati dan membawanya ke meja makan. Lalu menyalakan senter dari ponselku dengan cahaya paling redup. Investasi dimulai. Dokumen pertama yang kubuka adalah tumpukan kertas kusut itu. Mataku menyipit membaca tulisan-tulisan di sana. Ini bukan proposal bisnis. Ini adalah bukti setoran tunai dan struk transfer ATM. Jumlahnya fantastis. 5 juta, 10 juta, 20 juta. Semua ditransfer ke rekening atas nama perorangan yang asing. Rekening bandar, bisik otakku cepat. Aku hafal pola ini. Dalam kasus fraud yang pernah kutangani di sebuah perusahaan logistik tahun lalu, pola transfer acak rekening perorangan dengan frekuensi tinggi biasanya mengindikasikan judi online. Aku beralih ke tablet Mas Tio. Beruntung, dia tipe orang yang ceroboh dan malas. Tablet itu tidak dikunci sandi, hanya swipe biasa. Layar menyala, menyilaukan mata sejenak. Aku segera meredupkan kecerahannya. Jari-jariku lincah membuka histori browser. Napasku tercekat. Tidak ada satupun riwayat pencarian tentang bisnis batubara, supplier tambang, atau harga komoditas. Yang ada hanyalah deretan situs dengan nama-nama aneh. Zeus 88, Raja Slot, Poker Malam. Aku membuka galeri foto, berharap menemukan bukti lain. Dan di sanalah aku menemukan fakta mengerikan yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Ada foto tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Mas Tio dan seseorang bernama Bos Naga. Bos, kasih saya waktu seminggu lagi. Adik saya auditor, gajinya gede, asetnya ada. Sertifikat rumah dia lagi saya urus buat jaminan. Tenang aja, dia anak penurut, takut sama bapak saya. Air mataku menetes tanpa permisi, jatuh membasahi layar tablet. Jadi, ini rencananya? Aku bukan sekadar dimintai tolong. Aku sudah dijadikan komoditas dagang sejak awal. Mas Tio tidak pernah berniat meminjam uang dariku. Dia berniat merampokku dengan restu bapak. Aku terus menggulir layar dengan tangan gemetar hebat. Foto berikutnya lebih gila lagi. Itu adalah foto KTP dan kartu keluarga, kakak, asli milikku yang diletakkan di atas meja. Difoto dengan jelas. Kapan dia mengambil ini? Aku selalu menyimpan dokumen asliku di kotak besi di lemari. Ingatanku melayang ke kejadian 3 hari lalu. Saat itu kunci kamarku rusak entah kenapa. Dan Mas Tio dengan baik hati, menawarkan diri untuk membetulkannya saat aku sedang mandi. Bodohnya aku. Itu pasti saat dia menduplikasi kunci atau justru merusak kuncinya agar bisa masuk leluasa.
Aku menutup galeri dan beralih ke tumpukan amplop coklat di atas meja. Amplop itu berlogo sebuah koperasi simpan pinjam yang tidak pernah kudengar namanya. Di dalamnya, terdapat formulir pengajuan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah bangunan. Formulir itu sudah terisi. Nama peminjam, Nadia Anindita Pekerjaan, Auditor Penghasilan, Rp 25.00.00 bulan, dia melebih-lebihkan gajiku. Tujuan pinjaman, renovasi rumah. Dan di bagian bawah, di atas materai 10.000 yang sudah ditempel rapi, terubuh sebuah tanda tangan. Tanda tanganku. Tidak, itu bukan tanda tanganku. Itu tanda tangan palsu yang dibuat sangat mirip. Lekukannya, tarikan garisnya, hampir sempurna. Mas Tio pasti sudah berlatih meniru tanda tanganku entah berapa lama. Ini bukan sekadar kenakalan keluarga. Ini tindak pidana pemalsuan dokumen. Ini kriminal murni. Aku membekap mulutku, menahan rasa mual yang tiba-tiba mendesak naik ke tenggorokan. Kakak kandungku sendiri, darah daging yang sama, tega melakukan ini. Dia berniat menjebakku dalam hutang 500 juta rupiah atas nama renovasi rumah yang fiktif. Sementara uangnya akan dia pakai untuk menutup lubang judi dan gaya hidup mewahnya. Jika pinjaman ini cair, dan Mas Tio tidak bayar, yang pasti akan terjadi, bank atau koperasi itu akan menyita rumahku. Rumah hasil keringat dan air mataku. Aku akan gelandangan, namanya hancur di bay checking, dan karirku sebagai auditor akan tamat karena rekam jejak keuangan yang buruk. Kejam kamu, Mas, desisku lirih dalam kegelapan. Aku merasa dikhianati sedalam-dalamnya. Bukan hanya oleh Mas Tio, tapi juga oleh ketidakpedulian Bapak. Bapak pasti tahu Mas Tio butuh uang, dan Bapak menutup mata dari mana uang itu berasal, asalkan anak emasnya selamat. Sebagai auditor, tugasku adalah menemukan kecurangan dan melaporkannya. Tapi kali ini, aku tidak bisa melaporkan ini ke Bapak atau Ibu. Lapor ke Bapak sama saja bunuh diri. Dia akan membela Mas Tio dan memaksaku melegalisasi tanda tangan palsu itu di depan notaris besok pagi. Lapor ke Ibu hanya akan membuat beliau sakit jantung dan semakin menderita. Aku mengambil ponselku. Dengan cekatan, aku memotret semua bukti-bukti itu. Riwayat browser judi, chat dengan bos naga, formulir dengan tanda tangan palsu, dan struk transfer. Aku memotretnya satu persatu dengan pencahayaan yang pas agar tulisan terbaca jelas. Klik, klik, klik. Setiap foto adalah paku yang kutancleapkan ke peti mati hubungan persaudaraan kami. Aku mengunggah semua foto itu ke penyimpanan awan, cloud, pribadiku yang terkunci enkripsi ganda, lalu menghapus jejak foto di galeri ponselku. Setelah selesai, aku merapikan kembali tas Mas Tio. Kertas-kertas kusut kembalikan ke posisi semula. Tablet kumatikan dan kuletakkan dengan sudut kemiringan yang sama seperti saat kutemukan. Resleting kututup pelan. Saat aku hendak beranjak kembali ke kamar, mataku menangkap sesuatu di saku samping tas yang sedikit terbuka. Ada sebuah kotak kecil beludru merah. Cincin? Aku membukanya. Sebuah cincin emas dengan batu permata biru yang mencolok. Norak, tapi pasti mahal. Dan ada struk pembeliannya terselip di dalam. Harganya 15 juta rupiah. Tanggal pembeliannya kemarin siang. Jadi, saat Bapak diteror penagih pinjol 15 juta, Mas Tio malah membeli cincin seharga 15 juta? Mungkin untuk pacar barunya, atau sekadar pamer. Uang yang seharusnya bisa menyelamatkan wajah Bapak di depan tetangga, dia hamburkan untuk benda mati ini. Rasa marah yang tadi membara kini berubah menjadi dingin yang membekukan. Aku tidak lagi merasa sedih. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad baja. Mereka bukan keluargaku lagi. Mereka adalah parasit yang harus kupotong dari hidupku sebelum aku mati lemas dihisapnya. Aku melangkah kembali ke kamar dengan perasaan yang jauh lebih ringan meski beban masalah belum hilang. Investigasi selesai. Fakta sudah di tangan. Hipotesis terbukti, Mas Tio adalah predator, dan aku adalah mangsanya. Tapi predator itu salah memilih mangsa. Dia lupa, adiknya adalah seorang auditor yang terbiasa mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dan besok, saat matahari terbit, permainan yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi penyintas. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya rapat-rapat. Kubaringkan tubuhku di kasur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Dalam hati, aku mulai menyusun strategi pertahanan diri. Besok adalah hari Senin. Hari di mana, drama, persetujuan akan kumainkan dengan apik. Aku akan tersenyum, aku akan mengangguk, dan aku akan membuat mereka percaya bahwa mereka telah menang. Sementara di balik punggungku, aku sudah memegang tiket menuju kebebasan. Pukul 4 pagi,
Suara azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah, membangunkan dunia dari tidurnya. Namun, aku belum tidur sedetik pun sejak investigasi gelap tadi malam. Mataku bengkak, tapi pikiranku tajam setajam silet. Aku duduk di depan laptop, menatap layar dengan intensitas yang tidak biasa. Email balasan dari HRD perusahaan tambang di Kalimantan Timur itu baru saja masuk 5 menit yang lalu. Seolah sistem mereka bekerja otomatis 24 jam, atau memang mereka sangat membutuhkanku. Dear Ibu Nadia Anindita, terima kasih atas konfirmasi penerimaan tawaran kerja, offering letter, yang cepat. Kami sangat antusias menyambut Anda bergabung sebagai senior internal auditor di site kami di Balikpapan. Sesuai pembicaraan, karena kebutuhan mendesak untuk audit semester, kami mengharapkan kedatangan Anda besok, Senin. Tiket pesawat sudah kami lampirkan dalam email ini, penerbangan Batik Air, CGK, BPN, pukul 9.45 WIB. Penjemputan di Bandara Sepinggan sudah diatur oleh tim GA kami. Mohon konfirmasinya. Selamat bergabung. Aku menatap lampiran tiket elektronik itu. Namaku tertulis jelas di sana. Kode booking, nomor kursi, jam keberangkatan. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Dalam waktu kurang dari 6 jam, pesawat itu akan membawaku pergi meninggalkan semua kegilaan ini. Namun, rasa lega itu segera bertabrakan dengan realita. Bagaimana caranya aku keluar dari rumah ini dengan membawa koper besar tanpa dicurigai? Bapak dan Mas Tio pasti akan mengawasiku seperti elang mengincar tikus. Mereka menunggu jam 8 pagi untuk menyeretku ke bank, atau notaris guna menandatangani surat hutang jahanam itu. Jika aku bilang aku akan pergi kerja ke Kalimantan, Bapak pasti akan melarang keras. Dia akan menyita KTP-ku, mengunci pagar, atau bahkan melakukan kekerasan fisik. Aku tahu tabiat Bapak kalau sudah panik soal uang. Logika dan kasih sayang akan hilang, digantikan oleh obsesi menyelamatkan nama baik dan anak laki-lakinya. Aku harus main cantik, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba pintu kamarku diketuk keras. Nadia, bangun, jangan pura-pura mati kamu. Suara Bapak, kasar dan tidak sabar. Aku menarik napas panjang, menetralkan ekspresi wajahku. Aku segera menutup laptop, memastikan tiket pesawat sudah ku-download ke ponsel dan filenya kurnama menjadi laporan audit tahunan, agar tidak mencolok jika ada notifikasi muncul. Iya, Pak. Nadia sudah bangun mau sholat. Jawabku dari dalam, berusaha terdengar serak khas bangun tidur. Cepat keluar. Kita perlu bicara strategi buat ke bank nanti. Seru Bapak lagi sebelum langkah kakinya menjauh. Strategi ke bank? Cih. Maksudnya strategi memeras anak sendiri. Aku mengambil wudhu, menunaikan sholat subuh dengan khusyuk yang berbeda dari biasanya. Dalam sujudku, aku meminta maaf pada Tuhan karena akan berbohong pada orang tuaku. Tapi aku juga meminta perlindungan. Ya Tuhan, jika bakti itu artinya menghancurkan diri sendiri demi kemaksiatan saudara, maka izinkan aku menjadi anak durhaka demi menyelamatkan akal sehatku. Selesai sholat, aku mulai berkemas. Ini bagian tersulit. Aku tidak bisa membawa koper besar. Itu akan memicu kecurigaan. Aku mengambil tas ransel laptopku yang ukurannya lumayan besar, dan sebuah tote bag kanvas yang biasa kupakai untuk membawa bekal. Aku hanya memasukkan barang-barang esensial, 3 pasang baju kerja yang tidak mudah kusut, pakaian dalam secukupnya, alat mandi ukuran travel, dan yang paling penting, kotak besi dokumenku. Kotak itu berat. Berisi sertifikat rumah, ijazah, transkrip, BPKB motor, dan paspor. Aku membungkus kotak itu dengan kain sarung agar tidak berbunyi beradu, lalu meletakkannya di dasar ransel, ditimpa dengan laptop dan baju-baju. Tas itu jadi berat sekali, tapi aku harus terlihat membawanya dengan ringan. Sisa baju-baju di lemari kubiarkan tetap rapi, seolah-olah aku tidak pergi kemana-mana. Aku menata kosmetik di meja rias seperti biasa. Penyamaran harus sempurna. Pukul 6 pagi, aku keluar kamar dengan pakaian rapi. Kemeja putih, celana bahan hitam, blazer tersampir di lengan. Ransel di punggung, tote bag di tangan kiri. Penampilan standar, mbak-mbak SCBD, yang siap berangkat kerja. Di meja makan, Bapak dan Mas Tio sudah duduk. Wajah Mas Tio tampak segar, mungkin membayangkan hutangnya akan lunas hari ini. Sementara ibu sedang menuangkan teh hangat dengan tangan gemetar. Mata ibu bengkak, beliau pasti menangis semalaman. Hatiku teriris melihat ibu, tapi aku tidak boleh goyah. Jika aku selamat, aku bisa menjemput ibu nanti. Kalau aku hancur di sini, kami berdua hancur. Nah, gitu dong Rapi, kata Mas Tio sambil menggigit roti tawar. Gimana, Dek? Sudah siap tanda tangan kan? Ingat, ini demi keluarga.
Aku meletakkan tote bagku di kursi, lalu duduk berhadapan dengan mereka. Aku memasang wajah lelah, pasrah, dan sedikit takut, ekspresi yang mereka harapkan. Iya, Mas. Nadia sudah pikirkan semalaman, kataku pelan, menunduk menatap piring kosong. Nadia nggak mau Bapak marah terus. Nadia capek. Bapak menggebrak meja pelan, wajahnya sumringah. Nah, itu baru anak Bapak. Harus berbakti. Kamu tolongin Mas MU sekali ini, nanti rezekimu diganti Gusti Allah berlipat-lipat. Tapi ada syaratnya, Pak. Potongku cepat sebelum mereka terlalu senang. Wajah Mas Tio berubah waspada. Syarat apa? Sertifikat rumah itu kan ada di Safe Deposit Box, SDB, kantor Nadia. Nadia nggak simpan di rumah karena takut hilang. Aku berbohong dengan lancar. Kebohongan yang sudah kusiapkan skenarionya. Jadi pagi ini Nadia harus ke kantor dulu, ambil sertifikatnya, baru nanti siang pas jam istirahat kita ketemu di bank. Mas Tio menatapku curiga. Ah, masa? Bukannya lu simpan di lemari? Mas mau cek lemari aku? Silakan, tantangku tenang. Terakhir aku bawa ke kantor bulan lalu pas ada audit aset pribadi karyawan. Bapak menengahi. Sudah, percaya saja. Yang penting hari ini beres. Kamu jangan coba-coba kabur ya, Nat. Kabur kemana? Pak, ijazah Nadia, semua karir Nadia ada di Jakarta. Nadia cuma minta waktu buat ambil berkas. Lagian, Nadia harus absen dulu di kantor. Kalau bolos, nanti pihak bank curiga kok pengajuannya dilakukan saat jam kerja tanpa izin kantor. Nanti malah ditolak surveinya. Penjelasanku masuk akal secara administratif. Mas Tio yang tidak paham dunia korporat, hanya mengangguk-angguk bodoh. Oke. Jam 12 siang Mas jemput di lobi kantormu. Jangan telat, kata Mas Tio tajam. Iya. Tapi Nadia butuh uang taksi, Mas. Saldo GoPay Nadia kosong. Pintaku, menyempurnakan sandiwara. Pura-pura butuh uang receh agar terlihat tidak punya sumber daya untuk lari. Mas Tio tertawa meremehkan, lalu melempar selembar uang 100.000 ke meja. Nih, dasar pelit. Punya gaji auditor kok minta duit taksi. Aku mengambil uang itu. Makasih, Mas. Simpan hinaanmu, Mas. Ini terakhir kalinya kamu bisa menghinaku. Aku bangkit berdiri, menyalami tangan Bapak. Tangan itu terasa kasar dan hangat. Tangan yang dulu menggendongku saat kecil, tapi sekarang mencekik masa depanku. Ada desir nyeri di dadaku saat mencium punggung tangannya. Maafkan Nadia, Pak. Nadia pergi. Lalu aku beralih ke ibu. Ibu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kepedihan mendalam di sana. Saat aku mencium tangan ibu, beliau meremas jariku erat sekali, seolah memberi sinyal. Hati-hati di jalannya, enduk, bisik ibu, suaranya bergetar. Jaga diri baik-baik. Makan yang teratur. Kata-kata ibu terdengar ambigu. Apakah ibu tahu rencanaku? Atau itu hanya pesan biasa seorang ibu? Aku menatap matanya sekilas, mencoba mengirimkan pesan telepati, Nadia akan baik-baik saja, Bu. Ibu bertahan ya. Nadia berangkat dulu, Bu, Pak, Mas, pamitku. Aku berjalan keluar pintu, memakai sepatu flat soes agar bisa lari lebih cepat jika diperlukan. Langkahku terasa berat saat melewati mobil baru Mas Tio yang terparkir sombong di halaman. Mobil itulah pemicu semua ini. Besi rongsokan yang ditukar dengan harga diri keluarga. Taksi online yang kupesan sudah menunggu di depan pagar. Bukan taksi menuju kantorku di Sudirman, tapi taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Aku masuk ke dalam mobil. Sesuai aplikasi ya, Pak. Ke Terminal 2, kataku pada sopir. Siap, Mbak. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah masa kecilku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh, pertahananku akan runtuh. Aku menatap lurus ke depan, ke jalan raya yang mulai padat. Di dalam tas ranselku, dokumen-dokumen itu terasa panas membakar punggungku. Di saku bajuku, tiket pesawat digital sudah siap. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari Mas Tio. Awas kalau lu main-main, gue pantau dari GPS HP lu. Aku tersenyum kecut. Dia menggertak. Dia tidak cukup pintar untuk memasang pelacak di HP-ku. Tapi untuk memastikan, aku membuka pengaturan ponsel, mematikan fitur location sharing di Google Maps, dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Memblokir akses mereka ke hidupku, satu persatu. Perjalananku menuju seberang pulau dimulai. Bukan sebagai perjalanan dinas, tapi sebagai pelarian seorang anak perempuan yang menolak dikorbankan. Jalan tol pagi itu tampak lengang,
namun kabut tipis sisa hujan semalam masih menggantung di udara, menciptakan suasana sendu yang seolah ikut melepas kepergianku. Di dalam taksi yang melaju dengan kecepatan sedang, tubuhku terguncang pelan seirama dengan ban yang melindas sambungan aspal. AC mobil terasa terlalu dingin, menusuk kulitku yang hanya berbalut kemeja kerja tipis dan blazer. Aku memeluk tas ranselku erat-erat di pangkuan, seakan tas itu adalah pelampung penyelamat di tengah lautan badai. Di dalamnya, seluruh identitas dan masa depanku tersimpan rapat dalam kotak besi yang dingin. Mataku tak henti-hentinya melirik spion tengah, waspada jika ada mobil yang mengikuti. Ketakutan itu mungkin berlebihan, mengingat Mas Tio dan Bapak masih di rumah menikmati sarapan dengan perasaan menang, tapi trauma bentakan Bapak semalam membuat paranoaku bekerja 2 kali lebih keras. Setiap kali ada mobil hitam mendekat di belakang, jantungku serasa berhenti berdetak. Aku baru bisa bernapas lega ketika mobil itu menyalip dan berlalu pergi. Mbak, ini kita langsung ke Terminal 2 bandara atau gimana? Tadi di aplikasi tujuannya ke sana. Suara sopir taksi memecah keheningan, membuyarkan lamunanku yang tegang. Bapak sopir itu, seorang pria parubaya dengan uban yang mulai tumbuh di pelipisnya, menatapku lewat spion dengan sorot mata kebapakan. Aku terdiam sejenak. Rencana awalnya memang langsung ke bandara. Tapi, otak auditorku kembali berputar. Mas Tio memegang fotokopi KTP-ku, kakak, dan yang lebih berbahaya, dia mungkin saja nekat mencoba menggunakan data pribadiku pagi ini juga sebelum aku sempat memblokirnya. Jika aku hanya pergi begitu saja, dia masih bisa bermanuver di ban menggunakan koneksi, orang dalam, atau kelalaian petugas yang tidak memverifikasi wajah dengan teliti. Aku butuh perisai hukum. Aku butuh bukti hitam di atas putih bahwa hari ini, detik ini, kendali atas identitasku sudah kucabut dari tangan mereka. Pak, panggilku ragu, bisa mampir sebentar ke kantor polisi terdekat yang searah jalan ke bandara? Saya perlu urus surat kehilangan sebentar. Cuma 10 menit. Sopir itu tampak sedikit bingung, tapi dia mengangguk. Bisa, Mbak. Kebetulan sebentar lagi kita lewat polsek di daerah Cengkareng sebelum masuk tol bandara. Ada masalah, Mbak? Kelihatan gelisah banget dari tadi. Ada dokumen penting yang hilang. Pak, harus lapor sekarang biar nggak disalahgunakan. Jawabku singkat. Sebuah kebohongan kecil lagi. Dokumen itu tidak hilang, tapi sedang dicuri oleh kakak kandungku sendiri. 10 menit kemudian, taksi berbelok masuk ke halaman kantor polisi yang masih sepi. Aku meminta sopir menunggu dengan argometer tetap menyala. Dengan langkah tergesa, aku masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT. Bau khas kantor pemerintahan, campuran bau kertas tua, kopi, dan pembersih lantai, langsung menyergap hidungku. Seorang petugas polisi muda yang sedang piket menatapku dengan heran. Mungkin aneh melihat seorang wanita berpakaian rapi ala pekerja kantoran datang sepagi ini dengan wajah pucat dan napas memburu. Selamat pagi, Pak. Saya ingin membuat surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang, kataku to the pound sambil duduk di kursi besi yang dingin. Pagi, Mbak. Apa yang hilang? Dan di mana hilangnya? Tanya petugas itu sambil menarik lembaran formulir. KTP asli dan kartu keluarga asli saya, Pak. Hilangnya pagi ini di sekitar Jakarta Timur. Diperkirakan jatuh saat saya naik ojek online ke stasiun. Jawabku lancar. Skenario ini sudah kususun di kepala. Dengan melaporkan KTP-ku, hilang, per hari ini, maka secara hukum, KTP fisik yang dipegang Mas Tio, kalau dia berhasil menemukannya atau mencurinya dari kamarku nanti, akan berstatus tidak berlaku. Jika dia mencoba menggunakannya untuk transaksi perbankan dan pihak bank melakukan cek data ke Dukcapil atau sistem keamanan internal, akan muncul notifikasi bahwa pemilik identitas baru saja melaporkan kehilangan. Ini langkah preventif untuk mematahkan kaki-kaki kejahatan Mas Tio. Petugas itu mengetik data diriku. Aku memberikan SIM-ku sebagai bukti identitas sementara. Suara ketikan keyboard terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Setiap huruf yang diketik terasa seperti batako yang kususun untuk membangun tembok pemisah antara aku dan keluargaku. Ini suratnya, Mbak. Berlaku 14 hari. Segera urus KTP baru di kelurahannya, kata petugas itu sambil menyerahkan lembar surat berlogo kepolisian. Terima kasih, Pak. Sangat membantu. Aku menerima surat itu dengan tangan gemetar. Kertas tipis ini adalah senjata pertamaku. Keluar dari kantor polisi, aku kembali masuk ke taksi. Lanjut, Pak, ke bandara. Agak ngebut ya, saya takut telat check-in. Di dalam mobil yang kembali melaju kencang, aku tidak membuang waktu. Aku mengeluarkan ponselku dan mulai melakukan serangkaian panggilan telepon yang akan menghancurkan rencana Mas Tio sehancur-hancurnya. Sasaran pertamaku, call center bank tempat sertifikat rumahku diagunkan, untuk renovasi,
dan bank tempat rekening gajiku berada. Selamat pagi, dengan halo bank, ada yang bisa dibantu? Suara ramah customer service terdengar di telingaku. Pagi, Mbak. Saya Nadia Anindita. Saya ingin mengajukan status fraud alert atau pemblokiran sementara untuk seluruh aktivitas penarikan tunai dan pengajuan kredit atas nama saya mulai detik ini. Kataku tegas, namun suaraku bergetar menahan emosi. Mohon maaf, Bu Nadia, boleh tahu alasannya? Apakah kartu Ibu hilang? Bukan hanya kartu. Identitas saya, KTP dan KK, telah dicuri dan ada indikasi akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pengajuan pinjaman fiktif hari ini. Saya minta tolong dicatat di sistem. Tolak semua transaksi yang dilakukan secara fisik di cabang manapun yang menggunakan KTP lama saya. Saya sedang dalam perjalanan keluar kota dan tidak mungkin hadir di bank di Jakarta hari ini. Hening sejenak di ujung telepon. Petugas itu terdengar mengetik sesuatu dengan cepat. Baik, Bu Nadia. Laporan Ibu saya catat sebagai prioritas tinggi high risk fraud. Kami akan memblokir fitur pinjaman dan penarikan teller untuk sementara sampai Ibu datang verifikasi ulang di cabang terdekat. Ada lagi yang bisa dibantu? Itu saja. Terima kasih banyak. Tolong pastikan ini tersebar ke seluruh cabang di Jakarta, ya? Pasti, Bu. Nomor laporan Ibu adalah? Aku mencatat nomor laporan itu di telapak tanganku dengan pulpen, karena kertas terlalu ribet untuk dicari. Setelah panggilan ditutup, aku merasa sedikit lega. Satu pintu sudah tertutup rapat. Mas Tio dan Bapak bisa saja datang ke bank dengan gaya perlente, membawa fotokopi KTP-ku, bahkan memalsukan tanda tanganku, tapi sistem komputer tidak punya perasaan. Sistem itu akan menolak mereka mentah-mentah dengan pesan error berwarna merah yang memalukan. Aku bersandar lemas di jok mobil. Mataku menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai bermunculan di kiri kanan jalan tol. Kota ini, kota tempat aku lahir, tumbuh, dan berjuang. Kota yang menyimpan kenangan masa kecilku saat Bapak masih sering membelikanku gulali, sebelum Mas Tio menjadi raja di rumah. Rasanya sakit sekali harus pergi dengan cara seperti ini. Seperti mengamputasi kaki sendiri yang sudah membusuk agar infeksi tidak menyebar ke jantung. Aku teringat wajah Ibu tadi pagi. Tatapan matanya yang nanar. Apakah Ibu tahu aku tidak akan kembali sore nanti? Ibu selalu punya insting yang tajam. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, Ibu tahu bahwa rumah itu bukan lagi tempat yang aman bagi anak perempuannya. Maafkan Nadia, Bu. Nadia janji, begitu Nadia sukses dan punya kekuatan di tanah rantau nanti, Nadia akan jemput Ibu. Tapi untuk sekarang, Nadia harus menyelamatkan diri Nadia sendiri. Kalau Nadia hancur, siapa yang akan mengurus Ibu di masa tua nanti? Mas Tio? Mustahil. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari grup WhatsApp keluarga. Bapak, Nadia, jangan lupa nanti siang. Bapak sudah telepon Pak Demiu buat jadi saksi kalau Bang minta. Awas kalau kamu telat. Aku membaca pesan itu dengan senyum miris. Bapak bahkan sudah melibatkan Pak D, kakak Bapak yang juga sama kolotnya. Mereka benar-benar niat mengepungku. Mereka pikir aku adalah domba bodoh yang sedang merumput menunggu disembelih, padahal domba itu sudah melompat pagar dan berlari ke hutan. Aku tidak membalas pesan itu. Membiarkan mereka dalam angan-angan semu adalah bagian dari hukumanku untuk mereka. Biarkan mereka merasa di atas angin sampai detik terakhir. Rasa sakit saat jatuh dari ketinggian ekspektasi akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar ditolak di awal. Aku ingin Mas Tio merasakan malu. Aku ingin Bapak merasakan betapa fatalnya meremehkan diamnya seorang anak perempuan. Sudah sampai Terminal 2, Mbak, ujar sopir taksi. Aku melihat jam tangan. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu 2 jam sebelum keberangkatan. Pas. Aku membayar ongkos taksi dan memberinya tip yang lumayan besar. Makasih ya, Pak. Doakan saya selamat di tempat baru, ucapku tulus. Amin, Mbak. Semoga sukses ya. Kelihatan kok Mbak orang baik, jawab sopir itu sambil tersenyum. Kalimat sederhana dari orang asing itu nyaris membuatku menangis lagi. Orang asing bisa melihatku sebagai orang baik, tapi keluargaku sendiri melihatku hanya sebagai mesin ATM berjalan. Ironi yang menyedihkan. Aku melangkah masuk ke area keberangkatan dengan langkah tegap. Ransel berat di punggungku terasa lebih ringan sekarang. Surat laporan polisi terselip aman di saku blazer. Setiap langkah membawaku semakin jauh dari jangkauan Mas Tio. Langkah hukum sudah diambil. Perisai sudah terpasang. Sekarang tinggal satu hal lagi, memberikan tanda tangan, perpisahan yang akan membekas selamanya dalam ingatan mereka. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu, riuh rendah oleh manusia yang lalu lalang dengan urusan masing-masing.
Suara pengumuman penerbangan bergema di langit-langit terminal yang tinggi, berbaur dengan suara roda koper yang bergesekan dengan lantai marmer. Di tengah keramaian itu, aku berjalan cepat menuju counter check-in, berusaha menyembunyikan wajahku di balik masker medis, meski sebenarnya tidak ada yang mengenaliku di sini. Ketakutan irasionalku masih membisikkan bahwa Mastio mungkin tiba-tiba muncul di balik pilar dengan wajah merah padam, tapi logika auditorku terus menenangkan, dia tidak tahu kamu di sini. Dia pikir kamu di kantor. Aku menyerahkan KTP dan tiket elektronik di ponselku kepada petugas darat yang berseragam batik rapi. Tanganku sedikit berkeringat saat menunggu proses verifikasi. Petugas itu menatap layar komputer, mengetik beberapa kali, lalu menatap wajahku, mencocokkan dengan foto di KTP. Mbak Nadia Anindita, tujuan Balikpapannya? Sendirian aja? Tanyanya ramah. Iya, Mas. Sendiri, jawabku singkat. Ada bagasi yang didaftarkan? Tidak ada. Hanya kabin. Aku menunjuk ranselku. Aku tidak mau ambil risiko menunggu bagasi di Balikpapan nanti. Semakin cepat aku keluar dari bandara tujuan, semakin baik. Baik. Ini boarding passnya. Gate E4, boarding pukul 9.15. Selamat menikmati penerbangan. Menerima lembaran kertas boarding pass itu, rasanya seperti menerima surat pembebasan dari penjara. Namaku, tujuanku, semua tercetak jelas. Balikpapan. Ribuan kilometer dari Jakarta. Ribuan kilometer dari hutang Mastio dan amarah bapak. Aku berjalan menuju security check kedua, melewati mesin pemindai tubuh. Setelah memastikan semua aman, aku mencari tempat duduk di ruang tunggu gate E4 yang menghadap langsung ke landasan pacu. Di luar dinding kaca raksasa, pesawat-pesawat besi raksasa sedang dipersiapkan. Ada yang sedang mengisi bahan bakar, ada yang sedang memuat kargo. Pemandangan ini biasanya membuat orang bersemangat akan liburan atau perjalanan dinas, tapi bagiku, ini adalah pemandangan pelarian. Aku duduk di kursi tunggu yang terpisah dari kerumunan, menatap layar ponselku yang sejak tadi diam. Jam menunjukkan pukul 9. Sebentar lagi boarding. Di rumah, mungkin bapak sedang bersiap-siap mandi, memakai baju batiknya yang paling bagus untuk pergi ke bank. Mastio mungkin sedang mematut diri di cermin, membayangkan uang 500 juta sudah di tangan. Sudah waktunya. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Jari jempolku melayang di atas ikon grup keluarga yang bernama Keluarga Sakinah. Nama yang ironis untuk sebuah keluarga yang penuh kepalsuan dan manipulasi. Di grup itu hanya ada 4 anggota. Bapak, Ibu, Mastio, dan aku. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisa keberanian terakhir. Aku tidak akan menghilang tanpa pesan. Itu pengecut. Aku ingin mereka tahu bahwa aku pergi bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih untuk menang dengan caraku sendiri. Aku ingin mereka sadar bahwa anak tiri yang selama ini mereka peras punya keberanian untuk melawan. Aku mulai mengetik. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tapi dengan dingin, tenang, dan tajam selayaknya seorang auditor yang menulis kesimpulan akhir dari sebuah temuan audit yang fatal. Assalamualaikum, Bapak, Ibu, Mastio. Saat kalian membaca pesan ini, Nadia sudah berada di dalam pesawat, ribuan kilometer di atas laut, meninggalkan Pulau Jawa. Nadia tidak akan datang ke bank siang ini. Nadia tidak akan pernah datang. Nadia sudah menerima kontrak kerja baru di Kalimantan Timur. Mulai hari ini, Nadia akan hidup mandiri di sana. Untuk Mastio, jangan repot-repot ke bank bawa KTP fotokopi atau coba palsukan tanda tangan Nadia lagi. Pagi ini, Nadia sudah lapor ke polisi dan bank pusat. Semua data Nadia sudah diblokir dengan status rawan penipuan. Jika Mas nekat, petugas bank akan langsung panggil polisi. Hati-hati, pemalsuan dokumen itu pidana penjara 6 tahun. Selesaikan hutang judimu sendiri, Mas. Jadilah laki-laki. Untuk Bapak, maaf kalau Nadia mengecewakan Bapak. Tapi Nadia lebih kecewa, karena Bapak tega mengancam buang Nadia, demi menutupi kesalahan Mastio. Kalau syarat jadi anak Bapak adalah harus hancur demi Mastio, maka Nadia pamit. Jaga kesehatannya, Pak. Untuk Ibu, Nadia sayang Ibu. Nadia akan kabari Ibu kalau sudah tenang di sana. Jangan cari Nadia dulu. Ini adalah tanda tangan terakhir Nadia untuk urusan keluarga ini. Tanda tangan perpisahan. Wassalam, Nadia. Aku membaca ulang pesan itu sekali lagi. Tidak ada air mata yang jatuh. Hatiku terasa kosong tapi lega, seperti ruang gudang yang baru saja dibersihkan dari tumpukan sampah busuk. Panggilan terakhir untuk penumpang batik air tujuan Balikpapan. Suara pengumuman bergema. Itu panggilanku. Aku menekan tombol kirim.
Centang 1. Centang 2 abu-abu. Dan tepat saat itu, status Mas Tio berubah menjadi online. Lalu tipping. Pesan itu sudah dibaca. Detik berikutnya, ponselku bergetar hebat. Panggilan masuk dari Mas Tio. Layar menyala merah menampilkan nama yang selama ini menjadi sumber ketakutanku. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku menatap layar itu dengan tatapan dingin. Aku tidak menjawabnya. Aku menekan tombol merah Decline. Panggilan masuk lagi. Kali ini dari Bapak. Decline. Lalu rentetan pesan masuk bertubi-tubi di notifikasi bar. Hai anak kurang ajar. Balik kamu. Jangan main-main Nadia. Lo kok gini dek? Tega kamu sama Mas. Angkat telepon Bapak. Aku tersenyum tipis. Kepanikan sudah dimulai. Bom waktu yang Mas Tio rakit, kini meledak di wajahnya sendiri. Mereka pasti sedang kalang kabut di ruang makan. Teriakan Bapak, umpatan Mas Tio, tangis Ibu, aku bisa membayangkannya dengan jelas. Tapi suara-suara itu tidak lagi bisa menyakitiku. Jarak kami sudah tercipta. Aku bangkit dari kursi, melangkah menuju Garbarata. Di ambang pintu pesawat, pramugari menyambutku dengan senyum manis. Selamat pagi, Bu. Kursi 12A, sebelah jendela. Terima kasih, jawabku. Aku duduk di kursiku, memasang sabuk pengaman. Di luar jendela, awan putih berarak di langit biru yang cerah. Jakarta tampak begitu kecil dari sini. Masalahku, rumah itu, mobil mewah Mas Tio, semuanya akan segera menjadi titik tak kasat mata di bawah sana. Ponselku masih bergetar gila-gilaan di genggaman. Panggilan, chat, panggilan lagi. Mereka seperti kebakaran jenggot. Aku melihat layar untuk terakhir kalinya. 56 panggilan tak terjawab. Angka yang cantik untuk menutup lembaran kelam ini. Dengan gerakan perlahan dan penuh kepuasan, aku menggeser menu pengaturan. Airplane mode, on. Seketika, getaran itu berhenti. Dunia menjadi hening. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi ancaman coret kakak. Tidak ada lagi kewajiban membayar hutang orang lain. Mesin pesawat menderu kencang, mendorong tubuhku menempel ke sandaran kursi. Pesawat mulai bergerak, melaju semakin cepat di landasan pacu, dan akhirnya lift off. Roda pesawat meninggalkan aspal Jakarta. Aku terbang. Aku bebas. Di bawah sana, mungkin Mas Tio sedang membanting piring atau Bapak sedang melempar kursi karena anak, asetnya hilang. Tapi di sini, di ketinggian 30.000 kaki, aku, Nadia Anindita, akhirnya memiliki hidupku kembali sepenuhnya. Ini bukan pelarian. Ini adalah penerbangan menuju kebangkitan. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa kantuk yang tertahan semalaman akhirnya datang memelukku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku bisa tidur dengan perasaan benar-benar aman. Aku mematut diri di depan cermin besar di kamar Bapak, merapikan kerah kemeja bermerek yang baru kubeli minggu lalu. Tentu saja dengan uang hasil gadai laptop lama Nadia yang hilang bulan lalu. Hari ini adalah hari besar. Hari di mana semua masalahku akan selesai, dan aku akan kembali menjadi raja. Bayangan uang tunai 500 juta rupiah menari-nari di pelupuk mataku. Dengan uang itu, aku bisa membungkam mulut para debt collector sialan yang belakangan ini menerorku, menebus kembali harga diriku di meja judi, dan sisanya? Mungkin sedikit modifikasi untuk mobil baruku supaya makin garang. Tio, ayo, keburu siang. Bank tutup jam 3, teriak Bapak dari ruang tamu. Suaranya terdengar bersemangat, jauh berbeda dari hari-hari kemarin saat beliau masih pusing memikirkan tagihan pinjol. Bapak memang begitu, selama aku senang, Bapak pasti ikut senang. Baginya, aku adalah investasi masa depan. Sementara Nadia, dia cuma sapi perah yang tugasnya memastikan dapur tetap ngebul. Aku menyambar kunci mobil Pajero baruku di atas meja. Siap, Pak. Tenang saja, kita bakal disambut kayak VVIP. Kan kita nasabah prioritas. Mau cairin 0,5 miliar. Sahutku sambil tertawa lebar. Kami berangkat menuju bank dengan penuh gaya. AC mobil kuputar maksimal, musik jedak-jeduk menghentak kabin. Bapak duduk di sampingku sambil memegang map plastik berisi dokumen-dokumen penting. Fotokopi KTP Nadia, kartu keluarga, dan sertifikat rumah Nadia yang sebenarnya belum sempat kami ambil dari kamarnya karena terkunci rapat. Tapi aku sudah punya rencana cadangan. Aku punya kenalan, orang dalam, di bank cabang ini, namanya Rian. Rian bilang, asal ada KTP dan KK, sisanya bisa diatur, lewat belakang, asalkan komisinya cocok. Tanda tangan? Gampang. Aku sudah latihan meniru tanda tangan Nadia sampai keriting tanganku,
Hasilnya 99% mirip. Nadia yang lugu itu tidak akan tahu apa-apa. Dia pikir dia aman di kantornya, padahal nasibnya sedang kutentukan di sini. Sesampainya di bank, aku memarkir mobil tepat di depan lobi, sengaja biar satpam melihat. Kami turun dengan dagu terangkat. Satpam membukakan pintu, memberi hormat. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu?" "Mau ketemu Mas Rian, bagian kredit." "Bilang saja Pak Tio sudah datang," kataku angkuh, tanpa melepas kacamata hitamku. Kami diarahkan ke ruang tunggu nasabah prioritas yang dingin dan wangi. Bapak duduk sambil menggoyangkan kakinya, tampak tidak sabar. "Kamu yakin Nadia nggak bakal ngamuk, Yo?" tanya Bapak tiba-tiba, suaranya sedikit merendah. "Ah, Bapak ini penakut amat. Nanti kalau duitnya sudah cair, kita kasih dia 5 juta buat belanja tas. Juga diam dia. Nadia itu gampang, Pak." Digertak sedikit soal anak durhaka, juga langsung ciut. Jawabku enteng sambil memainkan kunci mobil. Tak lama kemudian, seorang petugas wanita berseragam rapi datang menghampiri kami. "Bukan Rian." "Maaf, Bapak Tio. Saya Siska, supervisor kredit. Mas Rian sedang cuti mendadak hari ini. Jadi saya yang akan menangani pengajuan Bapak." Ucapnya sopan tapi matanya menatapku tajam, berbeda dengan tatapan ramah customer service biasanya. Aku sedikit kecewa Rian tidak ada, tapi tak apalah. "Oke, Mbak Siska. Jadi gini, saya mau urus pencairan pinjaman atas nama adik saya, Nadia Anindita. Ini berkas-berkasnya. Orangnya lagi sibuk kerja, jadi saya yang wakili sebagai kakaknya." "Biasalah, orang sibuk," kataku sambil menyodorkan map itu. Siska menerima map itu, membukanya perlahan. Dia memeriksa fotokopi KTP Nadia, lalu mengetik sesuatu di tablet yang dibawanya. Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Bisa saya lihat KTP asli Bapak?" tanyanya datar. Aku menyerahkan KTP-ku dengan percaya diri. "Amankan, Mbak? Berapa lama cairnya?" "Sejam bisa." Siska tidak menjawab. Dia kembali mengetik, kali ini lebih cepat. Wajahnya semakin serius. Dia memanggil seorang rekannya, berbisik sebentar, lalu rekannya itu pergi ke arah ruangan manajer. Perasaanku mulai tidak enak. Kenapa ribet sekali? Biasanya kalau lewat Rian, tinggal tanda tangan, transfer, beres. "Mohon maaf, Pak Tio," kata Siska akhirnya, meletakkan tabletnya di meja. Suaranya terdengar dingin dan formal. "Kami tidak bisa memproses pengajuan ini." "Loh? Kenapa? Kurang syarat? Kan ada kakak, ada KTP saya juga." Protesku, suaraku meninggi. Bapak di sampingku mulai gelisah. "Bukan masalah syarat fisik, Pak. Tapi sistem kami menolak secara otomatis. Data atas nama Ibu Nadia Anindita per pagi ini pukul 8 WIB telah masuk dalam status High Risk Fraud Alert atau DAHURI, data hati-hati rawan penipuan. Pemilik identitas melaporkan adanya upaya penyalahgunaan data dan pemalsuan tanda tangan." Jantungku rasanya berhenti berdetak. "Apa? Nadia lapor? Kapan? Bukannya dia pergi kerja seperti biasa tadi pagi? Maksudnya gimana, Mbak? Adik saya nggak mungkin lapor." "Dia setuju kok," sangkalku panik. "Mbak jangan main-main ya, saya nasabah lama di sini." Siska menatapku tanpa rasa takut sedikit pun. "Pak, di sistem tercatat jelas. Ibu Nadia sendiri yang menelepon call center pusat dan melampirkan surat laporan kepolisian pagi ini. Beliau memblokir semua akses kredit atas namanya. Dan satu lagi, Pak." Siska mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya menekan. "Mencoba mengajukan pinjaman dengan dokumen orang lain yang sudah dinyatakan hilang atau dicuri adalah tindak pidana. Kami punya rekaman CCTV kedatangan Bapak dan fotokopi dokumen yang Bapak bawa ini, bisa kami jadikan barang bukti percobaan penipuan jika Bapak memaksa." Bapak pucat pasi. Tangannya gemetar memegang lengan kursiku. "Yo, Tio, ini maksudnya apa? Nadia lapor polisi?" Aku ternganga, lidahku keluh. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Skenario sempurna yang kususun hancur berantakan dalam hitungan detik. Nadia, anak pendiam itu, dia menjebakku? Dia membiarkanku datang ke sini seperti orang bodoh hanya untuk dipermalukan? "Jadi nggak bisa cair sama sekali?" tanyaku bodoh, suaraku serak. "Tidak bisa, Pak. Dan saran saya, sebaiknya Bapak segera pergi sebelum manajer keamanan kami memproses prosedur lanjutan untuk laporan nasabah bermasalah," ancam Siska halus tapi menusuk. Aku menyambar map di meja dengan kasar, lalu menarik tangan Bapak. "Ayo pulang, Pak. Bank ini gila. Pelayanannya buruk.
teriakku, mencoba menutupi rasa malu yang membakar wajahku. Orang-orang di lobi menoleh, menatap kami dengan pandangan aneh. Kami berjalan cepat keluar dari ban, langkahku terseok-seok. Bapak nyaris tersandung di pintu keluar. Pikiranku kalut. Kalau uang tidak cair hari ini, bagaimana nasibku? Bos Naga memberiku tenggat waktu sampai jam 5 sore ini. Kalau tidak, baru saja kami melangkah keluar dari pintu kaca ban, 3 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam sudah berdiri menghadang di depan mobil Pajeroku. Wajah mereka garang, kulitnya gelap terbakar matahari. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato naga di lehernya, tersenyum miring melihatku. Itu anak buah Bos Naga. Siang, Bos Tio, sapa pria bertato itu, suaranya berat dan serak. Wah, habis dari banknya? Berarti sudah ada uangnya dong? Sesuai janji, 500 juta. Atau mobil ini kami bawa? Kakiku lemas seketika. Bapak di sampingku mencengkeram lenganku kuat-kuat, napasnya tersengal-sengal. Tio, siapa mereka? Kamu bilang masalahmu cuma sama teman bisnis. Halo, Pak Tua, pria itu beralih menatap Bapak. Anak Bapak ini kalah judi bola dan slot besar-besaran. Hutangnya numpuk. Katanya hari ini mau dilunasi pakai duit adiknya. Mana? Aku mundur selangkah, menabrak pintu kaca ban. Bebang sabar bang. Ada kesalahan teknis. Adik saya. Alasan? Bentak pria itu. Kami nggak butuh alasan. Kunci mobil, mana? Tanpa menunggu jawabanku, pria itu merampas paksa kunci mobil dari tanganku. Aku tidak berani melawan. Satu pukulan dari mereka bisa membuat rahangku remuk. Mobil ini kami sita sebagai jaminan sementara sampai lu bayar tunai. Dan ingat, bunganya jalan terus per jam. Mereka masuk ke dalam mobil kebanggaanku. Mesin menyala, menderu kasar, lalu mobil itu melesat pergi meninggalkan kami berdua yang berdiri mematung di trotoar panas. Bapak ambruk, terduduk lemas di lantai semen. Wajahnya yang keriput basah oleh air mata. Mobil Bapak. Tio, mobil itu kan Bapak sudah pamer ke Pak RT. Racau Bapak, tatapannya kosong. Aku hanya bisa berdiri mematung, menatap asap knalpot yang menghilang di tikungan. Habis. Semuanya habis. Tidak ada uang, tidak ada mobil, dan sekarang tidak ada Nadia yang bisa dijadikan tameng. Ponsel di saku celanaku bergetar. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Ada notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Pesan dari Nadia. Jangan repot-repot ke bank. Nadia sudah lapor polisi. Aku membaca pesan itu dengan napas tertahan. Jadi dia tahu? Dia sudah merencanakan ini semua? Dia sengaja membuatku masuk ke kandang singa tanpa senjata? Kurang ajar kamu, Nadia. Teriakku frustrasi di tengah keramaian jalan, mengundang tatapan orang-orang lewat. Awas kamu. Kalau kamu pulang, habis kamu. Tapi teriakan itu percuma. Aku sadar, dia tidak akan pulang. Dia sudah terbang jauh. Dan aku terjebak di sini bersama bapak yang syok, hutang yang masih mencekik, dan kenyataan bahwa adik yang selama ini kuremehkan baru saja memberikan cek mate yang mematikan. Aku kalah. Telah. Roda pesawat menyentuh landasan pacu bandara Sepinggan, Balikpapan, dengan guncangan halus yang membangunkanku dari tidur ayam. Suara mesin jet yang menderu perlahan berubah menjadi desingan pelan saat pesawat melakukan pengereman. Aku membuka mata, menatap keluar jendela. Pemandangan di luar sangat berbeda dengan Jakarta. Langit di sini tampak lebih biru, lebih luas, dan di kejauhan terlihat hamparan hijau serta garis pantai yang memanjang. Selamat datang di Balikpapan. Suhu udara di luar 32 derajat Celcius, suara pramugari terdengar merdu melalui pengeras suara. Selamat datang di hidup baru, Nadia. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kabin yang dingin. Ada rasa aneh yang menjalari dadaku, campuran antara kelegaan yang luar biasa dan sedikit rasa nyeri yang tertinggal. Aku benar-benar melakukannya. Aku benar-benar meninggalkan mereka. Tidak ada jalan kembali sekarang. Setelah pesawat berhenti sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan, aku mengambil ranselku dari kompartemen atas. Rasanya berat ransel ini sudah tidak lagi membebaniku seperti saat aku berjalan mengendap-endap keluar rumah tadi pagi. Sekarang, ini adalah bekal perangku untuk membangun benteng baru. Aku berjalan keluar Garbarata, disambut hawa panas tropis khas Kalimantan yang langsung menyergap kulit begitu aku keluar dari area ber-AC. Tapi panas ini terasa jujur, tidak seperti dinginnya suasana rumahku di Jakarta. Aku melangkah menuju area kedatangan. Sesuai janji di email, ada seorang sopir dari kantor baru yang menjemputku. Aku melihat seorang pria paruh baya memegang kertas bertuliskan,
PT. Kaltim Call, Ibu Nadia Anindita. Aku menghampirinya. Siang, Pak. Saya Nadia. Oh, siang Bu Nadia. Selamat datang. Saya Pak Joko, sopir operasional. Mari Bu, mobil di parkiran. Langsung ke mes karyawannya, Bu. Sapanya ramah dengan logat Jawa yang kental namun berbaur cengkok lokal. Iya, Pak. Terima kasih. Di dalam mobil Innova kantor yang nyaman, aku duduk di kursi tengah. Pak Joko mulai bercerita tentang Balikpapan, tentang makanan enak, tentang jalanan yang jarang macet. Aku mendengarkan setengah hati, karena pikiranku tertuju pada satu benda di dalam tasku, ponselku. Sejak take off tadi, aku mematikan ponselku dalam mode pesawat. Aku tahu, begitu aku menyalakannya, tsunami itu akan datang. Tapi aku harus menghadapinya. Aku harus tahu apakah rencanaku berhasil, apakah bom itu sudah meledak. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel. Layarnya gelap, memantulkan wajahku yang lelah namun berbinar. Aku menekan tombol power. Logo produsen ponsel muncul, lalu loading. Detik pertama sinyal seluler tertangkap, ponselku langsung hang. Layarnya macet. Getaran tak henti-henti membuat tanganku kesemutan. Tring, tring, tring. Bunyi notifikasi bertumpuk menjadi satu nada panjang yang memekakan telinga. Aku menunggu sampai badai notifikasi itu mereda. Butuh waktu hampir 2 menit sampai ponselku bisa dioperasikan kembali. Aku membuka menu telepon. 56 panggilan tak terjawab. Rinciannya membuatku tersenyum miris. Bapak, 20 panggilan. Mas Tio, 30 panggilan. Ibu, 3 panggilan. Tante Rini, adik Bapak, 3 panggilan. Bapak menelepon 20 kali? Seumur hidupku, Bapak tidak pernah meneleponku lebih dari 2 kali sehari. Itu pun cuma untuk menyuruh beli makanan atau bayar listrik. 20 panggilan ini bukan tanda rindu, ini tanda panik. Tanda bahwa ATM berjalan, mereka sudah hilang. Lalu Mas Tio, 30 kali. Dia pasti sudah ke bank. Dia pasti sudah ditolak. Dan dia pasti sedang murka setengah mati karena rencananya gagal total. Aku membuka WhatsApp. Angka di ikon hijau itu menunjukkan angka 99. Aku membuka grup keluarga. Mas Tio, anjing lonat. Maksud lo apa lapor polisi? Mas Tio, gara-gara lo mobil gue disita preman. Bapak nangis di pinggir jalan. Puas lo? Mas Tio, balik sekarang atau gue bakar baju-baju lo di lemari. Mas Tio, angkat telepon gue, pengecut. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa rasa takut lagi. Dulu, bentakan Mas Tio di chat bisa membuatku gemetar seharian. Tapi sekarang, membaca ancamannya yang konyol, membakar baju, malah membuatku sadar betapa kecilnya dia. Dia sudah kalah telak. Dan satu-satunya senjatanya hanya teriakan kosong. Mobil disita preman? Ah, jadi itu akhirnya. Syukurlah. Setidaknya bukan sertifikat rumahku yang disita. Lalu aku men-scroll ke bawah, mencari pesan dari Bapak. Bapak, Nadia, kamu di mana? Tega kamu bikin Bapak malu di depan pegawai bank. Bapak nggak nyangka punya anak sedurhaka ini. Pulang kamu, minta maaf sama Mas MU. Bantu dia urus masalah ini. Kasihan Mas MU dipukuli orang. Bapak, kalau kamu nggak pulang hari ini, jangan harap Bapak anggap anak lagi. Ancaman yang sama. Selalu itu. Jangan harap dianggap anak lagi. Dulu kalimat itu adalah mantra yang mengikatku, tapi hari ini mantra itu sudah tawar. Aku sudah tidak peduli. Jika menjadi anak Bapak berarti harus hancur lebur demi Tio, maka aku rela menjadi yatim piatu secara sosial. Kemudian, ada satu pesan pribadi dari Ibu. Pesan yang dikirim paling terakhir, mungkin saat Bapak dan Tio sedang sibuk memaki. Ibu, enduk. Ibu baca pesanmu di grup. Ibu lega kamu pergi. Ibu nggak bisa lindungi kamu di sini. Pergilah yang jauh. Jangan pikirkan Ibu. Ibu bisa jaga diri. Kunci kamarmu sudah Ibu ganti biar Tio nggak bisa masuk dan ambil barang sisamu. Hati-hati di sana ya, Nak. Maafin Ibu yang lemah. Air mataku jatuh seketika membaca pesan Ibu. Dadaku sesak. Ternyata Ibu mendukungku. Di balik diamnya, Ibu tahu bahwa kepergianku adalah satu-satunya jalan selamat. Pesan Ibu inilah yang menjadi validasi terbesarku. Aku tidak salah. Aku menyelamatkan diri, dan dengan begitu, aku juga mengurangi beban pikiran Ibu. Bu Nadia, kenapa nangis? Bu, kangen rumah ya? Tanya Pak Joko khawatir, melihatku menyeka air mata dari kaca spion tengah.
Aku tersenyum, menggeleng pelan. Enggak, Pak. Cuma kelilipan debu. Saya justru senang sudah sampai sini. Aku menutup aplikasi WhatsApp. Langkah selanjutnya adalah langkah final pemutusan rantai. Aku meminta Pak Joko berhenti sebentar di sebuah gerai ponsel di pinggir jalan. Pak, mampir bentar ya. Saya mau beli kartu perdana lokal. Sinyal kartu Jakarta saya jelek di sini, alasanku. Aku turun, membeli kartu SIM baru dengan nomor area Kalimantan. Di dalam mobil, aku mengeluarkan kartu SIM lamaku, nomor yang sudah kupakai selama 10 tahun, nomor yang menyimpan semua memori tentang Jakarta, tentang Bapak, tentang Mas Tio. Dengan satu gerakan tegas, aku mematahkan kartu SIM kecil itu menjadi 2 bagian. Kra! Suara patahan plastik itu terdengar sangat memuaskan. Aku memasukkan kartu SIM baru, mendaftarkannya, dan menyalakan data seluler. Ponselku kini bersih. Sepi. Tenang. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi notifikasi yang membuat jantung berdebar. Aku hanya mengirim satu pesan SMS ke nomor ibu. Semoga ibu membacanya saat bapak tidak melihat. Bu, ini nomor baru Nadia. Tolong simpan dan hapus chat ini. Jangan kasih tahu bapak atau Mas Tio. Nadia sudah sampai, tempatnya bagus. Nadia aman. I love you, Bu. Mobil kembali melaju, membawa aku menuju mes karyawan yang terletak di atas bukit dengan pemandangan laut. Matahari sore bersinar keemasan, menyinari jalanan aspal yang mulus. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin menerpa wajahku. Angin kebebasan. Malam itu, di kamar mes yang sederhana namun bersih, aku duduk di tepi tempat tidur single. Di luar, suara serangga malam terdengar damai. Tidak ada suara TV yang terlalu keras, tidak ada asap rokok Mas Tio, tidak ada omelan bapak. Aku sendirian, tapi aku tidak merasa kesepian. Aku merasa utuh. 56 panggilan tak terjawab di nomor lamaku biarlah menjadi monumen masa lalu. Mereka memanggil sosok Nadia yang lama, Nadia yang penurut, Nadia yang takut, Nadia yang bisa diperas. Tapi Nadia yang itu sudah mati, terkubur bersama patahan kartu SIM di tempat sampah. Nadia yang sekarang adalah Nadia yang baru. Nadia yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya, atas gajinya, dan atas masa depannya. Aku merebahkan diri, menatap langit-langit kamar yang asing namun ramah. Besok adalah hari pertamaku bekerja. Tantangan baru, lingkungan baru. Aku siap. Selamat tidur, Nadia, bisikku pada diri sendiri. Dan malam itu, aku tidur tanpa mimpi buruk untuk pertama kalinya. Hari-hari pertamaku di Balikpapan terasa seperti berjalan di planet lain. Udara di sini berbeda. Lebih panas, lebih lembab, namun anehnya terasa lebih ringan untuk dihirup dibandingkan udara Jakarta yang penuh polusi dan tekanan batin. Perusahaan tambang tempatku bekerja, PT Kaltim Coal, menempatkanku di sebuah kompleks perkantoran yang luas, tak jauh dari lokasi pelabuhan batubara. Sebagai senior auditor, aku langsung dihadapkan pada tumpukan pekerjaan yang menggunung. Rupanya, tim audit internal di sini sempat kosong selama 2 bulan, sehingga banyak berkas laporan operasional yang belum terverifikasi. Bagi orang lain, tumpukan berkas ini mungkin mimpi buruk. Tapi bagiku, ini adalah surga pelarian. Tenggelam dalam angka, menelusuri selisih neraca, dan mengecek kepatuhan prosedur adalah terapi terbaik untuk melupakan drama keluarga yang baru saja kutinggalkan. Setiap pagi, aku bangun pukul 5. Bukan karena teriakan bapak yang menyuruhku ke pasar, tapi karena alarm ponsel baruku yang berbunyi merdu. Aku sholat subuh dengan tenang, tanpa ada suara gedoran pintu dari Mas Tio yang minta uang rokok. Sarapan tersedia di kantin mes karyawan, nasi kuning khas Kalimantan atau bubur ayam, yang bisa kunikmati sambil menatap laut dari jendela kantin. Tidak ada perdebatan soal hutang, tidak ada sindiran soal pelit. Hanya ada aku, secangkir kopi, dan kedamaian. Namun, trauma itu tidak hilang dalam semalam. Minggu kedua aku bekerja, ada kejadian kecil yang membuatku sadar betapa dalamnya luka yang ditinggalkan keluargaku. Siang itu, aku sedang makan siang bersama Mbak Tari, rekan kerja satu divisi yang asli orang Jawa tapi sudah 10 tahun menetap di sini. Kami makan di sebuah warung soto Banjar di dekat kantor. Tiba-tiba, sebuah mobil Pajero hitam melintas pelan di depan warung. Jantungku seketika berhenti berdetak. Sendok yang kupegang terlepas, jatuh berdenting keras ke mangkuk soto, memuncratkan kuah panas ke kemeja kerjaku. Mataku terpaku pada mobil itu. Napasku tercekat. Mas Tio, otak reptilku berteriak lari. Tanganku gemetar hebat di bawah meja. Aku merasa seolah-olah Mas Tio akan turun dari mobil itu, menyeretku pulang, dan memaksaku menandatangani surat hutang itu di depan umum. Mbak Nadia?
Kenapa? Pucat banget mukanya, tegur Mbak Tari, menyentuh lenganku. Sentuhan itu menyentakku kembali ke realita. Aku mengerjap. Mobil itu berlalu begitu saja. Plat nomornya KT, bukan B. Itu bukan mobil Mas Tio. Mas Tio ada di Jakarta. Dan mobilnya, menurut pesan terakhir yang kubaca sebelum mematahkan kartu SIM, sudah disita preman. Aku aman. Aku ada di Kalimantan. Nggak apa-apa, Mbak. Kaget aja tadi lihat mobilnya mirip mobil teman lama yang punya hutang sama saya. Aku berbohong, mencoba tersenyum meski bibirku kaku. Mbak Tari menatapku dengan sorot mata menelisik, seolah tahu ada yang tidak beres, tapi dia cukup bijak untuk tidak bertanya lebih lanjut. Oh, kirain kenapa? Minum dulu teh hangatnya, Mbak. Tenang, di sini aman kok. Nggak ada debt collector yang ngejar sampai ke Site Tambang. Kecuali kalau yang hutang bos besar, candanya mencoba mencairkan suasana. Aku tertawa hambar. Andai dia tahu, akulah yang dikejar, bukan karena aku berhutang, tapi karena aku menolak berhutang. Malam harinya, di kamar mes yang sepi, rasa bersalah itu datang menyerang. Bukan rasa bersalah pada bapak atau Mas Tio, tapi pada ibu. Sudah 2 minggu aku tidak mendengar suara ibu. Pesan terakhirku hanya satu arah. Aku takut jika aku menghubungi ibu, bapak akan tahu nomor baruku. Bapak pasti menyadap HP ibu atau memaksanya mengaku. Aku rindu ibu. Aku rindu masakan sayur asem buatannya. Aku membayangkan ibu duduk sendirian di ruang tengah yang kini mungkin sudah kosong barang-barangnya dijual Mas Tio. Apakah ibu makan teratur? Apakah bapak memarahinya karena aku kabur? Aku mengambil laptop, membuka aplikasi perbankan. Gajiku di sini cukup besar, dan karena biaya hidup, makan dan tempat tinggal, ditanggung perusahaan, tabunganku utuh. Aku ingin mengirim uang untuk ibu, tapi tidak boleh lewat rekening bapak atau rekening ibu yang dipegang bapak. Kartu ATM ibu sering diambil Mas Tio. Aku teringat Bu Leksari, adik bungsu ibu yang tinggal di Surabaya. Bu Leksari orangnya tegas dan sangat tidak suka dengan kelakuan bapak yang memanjakan Mas Tio. Dulu, Bu Leksari sering membelaku, tapi karena jarak jauh, beliau jarang bisa berkunjung. Aku memberanikan diri menelepon Bu Leksari menggunakan nomor kantor yang tidak bisa dilacak ID-nya oleh orang awam. Halo, Assalamualaikum, Bulek, sapaku lirih. Waalaikumsalam, ini siapa? Suara Bulek terdengar waspada. Ini Nadia, Bulek. Hening sejenak. Lalu terdengar jeritan tertahan. Ya Allah, Nadia, kamu di mana? Enduk, ibumu nangis terus tiap hari. Bapakmu ngamuk-ngamuk kayak orang gila di rumah. Air mataku menetes. Nadia aman, Bulek. Nadia kerja di luar pulau. Nadia nggak bisa kasih tahu detailnya, demi keamanan Nadia. Bagus, Enduk. Bagus. Seru Bulek, nadanya berubah tegas. Jangan pulang. Bulek dukung kamu 1000%. Biar tahu rasa bapakmu sama kakakmu itu. Tahu nggak kamu? Mobil si Tio ditarik debt collector di jalan, bapakmu sampai pingsan. Sekarang tiap hari ada orang datang nagih hutang ke rumah. Mendengar itu, ada rasa puas yang gelap di hatiku, tapi juga rasa khawatir. Ibu gimana, Bulek? Ibumu kurus, Enduk, stres. Tapi dia diam saja. Dia bilang dia ikhlas kamu pergi. Bulek, Nadia mau kirim uang buat ibu. Tapi jangan sampai ketahuan bapak atau Mas Tio. Kalau Nadia transfer ke rekening ibu, pasti diambil Mas Tio. Boleh Nadia transfer ke rekening Bulek? Nanti Bulek tolong transfer ke ibu pakai nama orang lain atau kasih tunai lewat kurir. Bisa. Bisa banget. Nanti Bulek yang atur biar ibumu terima uangnya utuh tanpa disentuh tangan-tangan jahat itu. Kamu tenang saja. Fokus kerja di sana. Malam itu, aku mentransfer 5 juta rupiah ke rekening Bu Leksari. Rasanya lega bisa tetap berbakti pada ibu tanpa harus menyerahkan leherku untuk dicekik Mas Tio. Di kantor, kinerjaku mulai dilirik oleh manajemen. Audit pertamaku berhasil menemukan kebocoran anggaran di Departemen Logistik senilai ratusan juta rupiah, akibat markup harga ban truk tambang. Temuan itu membuatku dipanggil langsung oleh General Manager, Pak Handoko, seorang pria parubaya yang berwibawa. Kerja bagus, Nadia, puji Pak Handoko di ruangannya yang dingin. Saya dengar kamu baru bergabung 2 minggu, tapi matamu tajam sekali. Auditor lama tidak pernah menemukan selisih ini. Terima kasih, Pak. Saya hanya mencocokkan data faktur dengan harga pasar. Selisihnya terlalu mencolok untuk diabaikan. Jawabku rendah hati. Pertahankan integritasmu. Di industri ini, godaan itu banyak. Tapi saya lihat kamu tipe orang yang teguh pendirian. Benar? Aku tersenyum tipis.
Saya belajar dari pengalaman hidup, Pak. Satu kali kita kompromi pada ketidakjujuran, selamanya kita akan tersandera. Kalimat itu keluar begitu saja, sebuah refleksi dari apa yang terjadi di rumahku. Bapak kompromi pada kemalasan Mas Tio, dan akhirnya tersandera seumur hidup. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu. Bulan berganti bulan. 3 bulan berlalu. Aku mulai beradaptasi sepenuhnya dengan ritme Balikpapan. Aku sudah hafal jalan-jalan kota, sudah punya langganan seafood di Pantai Melawai, dan bahkan sudah mulai mengerti sedikit bahasa lokal. Aku membeli sebuah motor metik kecil secara tunai untuk mobilitas sehari-hari. Bukan motor mewah atau mobil seperti yang Mas Tio inginkan, tapi motor ini milikku. Sepenuhnya milikku. BPKB-nya ada di laci mejaku, bukan di tangan rentenir. Namun, bayang-bayang masa lalu terkadang masih muncul dalam bentuk mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat Bapak berdiri di depan pintu mes, membawa linggis, berteriak meminta sertifikat rumah. Aku terbangun dengan keringat dingin, napas memburu. Untuk mengatasi itu, aku menyibukkan diri. Aku mengambil lembur, aku mendaftar kursus bahasa Inggris online untuk persiapan sertifikasi internasional. Aku berolahraga lari setiap sore di jogging track kompleks. Aku membangun benteng kesibukan agar tidak ada celah bagi kenangan buruk untuk masuk. Mbak Tari menjadi teman dekatku. Suatu sore, saat kami sedang duduk di pinggir pantai menikmati kelapa muda, dia bertanya lagi. "Nat, kamu nggak pernah pulang ke Jakarta? Lebaran haji kemarin kamu juga di sini. Orang tuamu nggak nyariin?" Aku menatap ombak yang bergulung pelan. Kali ini aku memilih untuk sedikit jujur. Orang tuaku punya cara menyayangi yang unik, Mbak. Saking uniknya, kalau aku dekat, aku justru hancur. Jadi aku memilih menjauh untuk menjaga kewarasanku. Mbak Tari mengangguk pelan. Sepertinya dia mengerti bahwa unik adalah eufemisme untuk toksik. Kadang keluarga itu bukan tempat kita pulang, Nat, tapi tempat kita berangkat. Dan kalau tempat berangkatnya sudah nggak nyaman, ya kita cari rumah baru. Ucapan Mbak Tari menohok hatiku. Benar. Aku sedang membangun rumah baru. Bukan bangunan fisik, tapi rasa aman dalam diriku sendiri. Di Jakarta, menurut kabar dari Bulek Sari yang rutin kami bertukar pesan, kondisi semakin kacau. Mas Tio tidak juga mendapat kerja. Hutangnya makin menumpuk. Bapak akhirnya menjual tanah warisan kakek di kampung, satu-satunya aset berharga yang tersisa, untuk menutup hutang judi Mas Tio, agar dia tidak dipolisikan oleh bandar. Itu tanah yang dulu Bapak gadang-gadang akan diwariskan kepadaku dan Mas Tio, tapi sekarang habis tak bersisa hanya untuk satu anak emas. Mendengar itu, aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Kasihan karena Bapak rela memiskinkan diri di hari tua demi anak laki-laki yang tidak tahu diuntung. Dan aku bersyukur, sangat bersyukur, bahwa yang dijual adalah tanah warisan, bukan masa depanku. Sertifikat rumahku aman di dalam brankas bank di Jakarta, yang kuncinya kubawa, dan karirku aman di sini. Babak adaptasi ini keras, penuh air mata tersembunyi dan rindu yang tertahan. Tapi setiap kali aku melihat saldo tabunganku bertambah, setiap kali aku tidur tanpa takut ditagih hutang, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku bukan lagi anak tiri yang bisa dimanipulasi. Aku adalah Nadia Anindita, wanita mandiri yang berdiri di atas kakinya sendiri di tanah Borneo. 6 bulan telah berlalu sejak pesawat batik air itu membawaku terbang meninggalkan Jakarta. Setengah tahun yang terasa seperti seumur hidup. Waktu memiliki cara kerja yang aneh. Saat kita menderita, ia berjalan lambat seperti siput. Tapi saat kita mulai menemukan kedamaian, ia berlari kencang tanpa kita sadari. Hari ini adalah hari Sabtu. Aku sedang duduk di beranda rumah kontrakan baruku. Ya, aku memutuskan keluar dari mes karyawan dan menyewa sebuah rumah mungil di daerah perbukitan Balikpapan. Rumah ini sederhana, hanya 2 kamar tidur, tapi memiliki halaman belakang yang asri dan pemandangan kota dari ketinggian. Udaranya sejuk. Aku sedang menyiram tanaman anggrek yang mulai kutekuni sebagai hobi baru. Ponselku berdering. Nama, Bulek Sari, muncul di layar. Ini adalah jadwal rutin kami menelepon setiap minggu. Assalamualaikum, Bulek. Apa kabar? Sapaku riang sambil meletakkan selang air. Waalaikumsalam, Enduk. Kabar baik. Kamu sehat kan? Suaramu kok kayaknya lagi happy banget. Jawab Bulek dengan nada menggoda. Alhamdulillah sehat, Bulek. Iya nih, anggrek bulan yang aku tanam akhirnya berbunga. Senang rasanya lihat hasil rawatan sendiri. Syukurlah, Enduk. Senang Bulek dengarnya. Oh iya, Enduk. Suara Bulek tiba-tiba berubah serius, merendah, dan terdengar ragu-ragu.
Ada yang mau Bulek sampaikan. Penting. Jantungku berdesir pelan. Ada apa, Bulek? Soal ibu? Bukan, iya, ada hubungannya sama ibu. Tapi ini soal bapakmu. Aku terdiam, menunggu. Nama itu masih memberikan efek kejut di sistem sarafku, meski tidak sekuat dulu. Bapakmu sakit, Nat. Stroke ringan 2 hari yang lalu. Sekarang dirawat di rumah sakit umum daerah. Pakai BPJS, karena uang tabungan bapak sudah ludes. Kabar itu menghantamku seperti ombak pasang. Bapak stroke? Bapak yang suaranya selalu menggelegar, yang selalu tampak gagah dan berkuasa, kini terbaring tak berdaya? Kok bisa, Bulek? Tanyaku pelan. Ya gara-gara Mas MU itu, siapa lagi? Nada Bulek meninggi penuh emosi. Minggu lalu, ada debt collector datang lagi ke rumah. Hutang baru. Mas MU ternyata diam-diam pinjam online lagi pakai data tetangga. Warga ngamuk. Nat, rumah bapakmu digeruduk Pak RT dan warga. Mereka minta Tio diusir dari kampung karena meresahkan. Bapakmu stres berat, darah tingginya naik, terus pembuluh darahnya pecah. Aku memejamkan mata, membayangkan keributan itu. Betapa malunya bapak. Bapak yang selalu menjaga citra keluarga, bapak yang selalu membanggakan Tio di depan tetangga, kini harus menyaksikan anak emasnya diusir warga. Terus Mas Tio di mana sekarang? Kabur entah kemana. Pas bapakmu jatuh di kamar mandi, Tio malah lari bawa motor bapak. Dia nggak nolongin bapakmu, Nat. Yang bawa bapakmu ke rumah sakit itu tetangga sama ibumu. Kejam. Sangat kejam. Tapi aku tidak kaget. Mas Tio adalah parasit sejati. Ketika inangnya sudah tidak bisa dihisap darahnya, dia akan pergi mencari inang baru atau lari dari tanggung jawab. Ibu gimana? Ibumu yang nungguin di rumah sakit. Tadi ibumu titip pesan ke Bulek. Bulek terdiam sebentar, terdengar suara isak tangis di ujung telepon. Ibumu bilang, bapakmu sudah nggak bisa bicara jelas, mulutnya miring. Tapi bapakmu terus-terusan nyebut nama kamu. Nadia, Nadia, maaf. Gitu terus, Nat. Dadaku sesak. Rasa perih yang amat sangat menjalar di hatiku. Penyesalan. Itulah yang bapak rasakan sekarang. Di saat dia tidak berdaya, di saat anak emasnya membuangnya seperti sampah, dia baru teringat pada anak yang dia usir. Dia baru sadar siapa yang sebenarnya tulus. Nadia? Panggil Bulek lembut. Bulek nggak maksa kamu pulang. Bulek tahu lukamu dalam. Tapi kalau kamu mau bicara sama ibumu, atau mau lihat bapakmu lewat video call, Bulek bisa sambungkan sekarang. Kebetulan Bulek lagi di rumah sakit jenguk. Aku terdiam lama. Angin sore Balikpapan menerpa wajahku, mengeringkan air mata yang tanpa sadar sudah mengalir di pipi. Pulang? Tidak. Aku belum siap secara fisik untuk kembali ke rumah itu. Tapi membiarkan bapak pergi tanpa mendengar suaraku, aku bukan anak durhaka seperti yang bapak tuduhkan. Boleh, Bulek. Tolong sambungkan ke ibu, jawabku akhirnya. Beberapa detik kemudian, layar ponselku berubah menjadi panggilan video. Wajah ibu muncul. Wajah itu terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya cekung, rambutnya memutih banyak. Tapi saat melihatku, senyum lemah terbit di bibirnya. Nadia, anakku. Bisik ibu, suaranya parau. Ibu. Aku tak kuasa menahan tangis. Ibu sehat? Ibu kuat? Enduk. Kamu cantik sekali sekarang. Lebih gemuk, lebih segar. Ibu mendekatkan ponsel ke arah ranjang rumah sakit. Di sana, terbaring sosok yang dulu kutakuti. Bapak. Tubuhnya kurus, terpasang selang oksigen di hidung dan infus di tangan. Wajah sebelah kanannya tampak layu. Matanya terbuka, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Namun saat ibu memanggilnya, "Pak, ini Nadia," mata itu bergerak mencari sumber suara. Saat mata bapak bertemu dengan wajahku di layar ponsel, aku melihat sesuatu hancur di dalam sana. Air mata mengalir dari sudut mata bapak yang keriput. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha membentuk kata. Nadia. Suaranya serak, tidak jelas, dan lemah. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak terangkat sedikit, seolah ingin menggapai layar. Maaf. Hanya satu kata itu. Maaf. Kata yang seumur hidup tidak pernah keluar dari mulut bapak untukku. Bapak yang selalu merasa benar, bapak yang otoriter. Kini, di ujung kekuasaannya yang runtuh, ego itu akhirnya patah. Aku menarik napas panjang, menelan ludah yang terasa pahit. Aku tidak merasakan dendam lagi. Yang ada hanya rasa iba dan ketenangan. Aku sudah menang.
Bukan kemenangan karena melihat musuh hancur, tapi kemenangan karena aku berhasil membuktikan bahwa aku berharga. Pak, kataku lembut, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Nadia sudah maafkan Bapak. Bapak istirahat ya. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Nadia baik-baik saja di sini. Nadia sudah mandiri, seperti yang Bapak mau dulu. Bapak menangis semakin deras, bahunya terguncang. Mungkin dia menyesal telah menyia-nyiakan anak perempuan yang mandiri demi anak laki-laki yang parasit. Mungkin dia sadar bahwa aset terbesarnya bukanlah mobil atau tanah, tapi anak yang berbakti. Tapi semua sudah terlambat. Waktu tidak bisa diputar ulang. Tanah sudah terjual, harga diri sudah hancur, dan aku sudah terbang jauh. Bu, aku beralih menatap ibu lagi. Nadia akan transfer uang tambahan buat biaya rumah sakit Bapak. Pakai uang Nadia sendiri, hasil kerja keras Nadia. Ibu jangan khawatir soal biaya. Tapi Nadia belum bisa pulang. Nadia harus kerja. Iya, Enduk. Nggak apa-apa. Kamu bantu doa saja sudah cukup. Uangmu simpan buat masa depanmu. Jangan habis buat bapakmu yang sudah jahat sama kamu, kata ibu, masih dengan ketegaran yang luar biasa. Nggak apa-apa, Bu. Ini bakti terakhir Nadia buat Bapak. Biar Bapak tahu, uang, anak pelit, inilah yang akhirnya menolong dia, bukan uang Mas Tio. Kami mengakhiri panggilan itu dengan janji akan lebih sering berkabar. Layar ponsel gelap kembali. Aku duduk terpaku di kursi teras, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, membiaskan warna jingga yang indah di langit Kalimantan. Cerita ini berakhir dengan cara yang tragis sekaligus melegakan. Mas Tio hancur oleh keserakahannya sendiri, hidup menggelandang entah di mana, dikejar hutang dan dosa. Bapak membayar mahal kebutaannya dengan kesehatan dan penyesalan di masa tua. Dan aku selamat. Aku menatap telapak tanganku. Tangan ini yang dulu dipaksa untuk menandatangani surat hutang, kini memegang kendali penuh atas takdirku. Aku belajar bahwa ketegasan seorang anak perempuan bukanlah pembangkangan. Itu adalah pertahanan diri. Jika aku tidak tegas hari itu, jika aku tidak kabur pagi itu, mungkin hari ini aku yang terbaring stroke di rumah sakit karena dikejar debt collector, atau aku yang mendekam di penjara karena kasus penipuan bank. Ketegasanku menyelamatkan masa depanku. Dan lebih dari itu, ketegasanku akhirnya membuka mata Bapak, meski di saat-saat terakhir. Aku berdiri, masuk ke dalam rumah, dan menyalakan lampu ruang tengah. Rumah ini terang, hangat, dan milikku. Di sini, di tanah perantauan ini, aku akan terus tumbuh. Tanpa bayang-bayang Mas Tio, tanpa bentakan Bapak. Hanya ada Nadia, ibu yang kucintai dari jauh, dan Tuhan yang Maha Adil. Ini adalah akhir dari penderitaan, dan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Tamat.